Dunia, Savior of Humanity, adalah satu-satunya realitas yang berarti bagi Han Jae-woo. Di sana, ia adalah seorang prajurit tangguh, penjelajah tanpa rasa takut, sebuah kontras jauh dari kenyataan hidupnya di luar sana. Hari ini, adalah puncaknya. Di hadapan Demon Lord Varsa, penguasa iblis peringkat ke-7 dari Wurzburg, sang iblis besar itu berseru terkejut, bertanya apakah semua kekacauan ini adalah ulah dari seorang manusia biasa. Han Jae-woo terengah-engah, namun tekadnya tak goyah. Demon Lord Varsa mengakui kekuatan yang dimiliki Jae-woo, sebuah pengakuan yang bercampur ancaman. Han Jae-woo berdiri mengamati Demon Lord Varsa yang kini melangkah mendekat ke arahnya. Ini adalah momen tenang sebelum badai. Demon Lord Varsa hanya menatap Jae-woo. Sang iblis berseru, memanggil julukan Han Jae-woo dengan nada menantang, Elector Steel. Menanggapi panggilan itu, Han Jae-woo hanya tersenyum tipis, penuh keyakinan, seolah menantikan pertarungan yang akan datang. Han Jae-woo, sang Elector Steel, maju menerjang. Ia berseru keras kepada Demon Lord untuk diam, menyatakan bahwa hari itu adalah hari terakhir masa kejayaan sang iblis. Ia mengayunkan pedangnya dengan presisi mematikan, meluncurkan Empirical Sword Form ke-12, jurus pamungkas yang telah ia kuasai. Han Jae-woo berseru penuh keyakinan, makan ini. Kemenangan sudah di depan mata. Namun, tiba-tiba, sebuah keanehan terjadi. Han Jae-woo hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Layar di hadapannya menampilkan notifikasi yang mengerikan, Anda telah terputus dari server. Jae-woo terkejut, berseru, apa? Dengan nada tidak percaya, kembali ke dunia game, Demon Lord Varsa yang tadinya diambang kekalahan, kini mencibir. Ia mengejek, menyatakan bahwa teknik Jae-woo masih terlalu lemah. Han Jae-woo panik, berteriak putus asa ke arah layar, memohon agar semuanya dihentikan segera. Sebuah erangan kesedihan, keluar dari bibirnya, menyaksikan semua usahanya musnah di depan mata. Layar menampilkan hasil akhir yang menyakitkan, quest Demon Lord rank ke-7 Varsa Rite dari Wurzburg's Demon Lord, yang diemban oleh warrior Han Jae-woo, dinyatakan gagal diselesaikan. Di sisi lain, jauh dari kekacauan dunia game, di luar kamarnya, terdengar suara-suara dari orang lain. Seseorang bertanya apakah Jae-woo masih saja memainkan game itu, dan suara lain menimpali, bertanya bagaimana cara terbaik untuk membangunkannya. Kemudian, terdengar saran untuk menggoyangkannya secara perlahan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah pengakuan canggung, aku tidak sengaja mencabut colokannya. Han Jae-woo muncul dengan wajah penuh amarah, menuduh orang itu sebagai pelakunya, orang yang baru saja mencabut kabel Ethernetnya. Orang itu hanya bisa tergagap meminta maaf kepada Jae-woo. Jae-woo berteriak frustrasi, bahwa ia nyaris saja menyelesaikan questnya, hanya sedikit lagi. Seseorang dari jauh berseru agar Jae-woo ditahan. Di tengah kekacauan itu, terlintas sebuah refleksi tentang dirinya. Dia adalah Han Jae-woo. Dia mungkin terlihat seperti pecandu game. Namun sebenarnya, dulu ia adalah sosok yang populer. Ia dikenal sebagai pemecah masalah kota Hanam. Bahkan, ada masa di mana ia sering mendengar sorakan, semangat ya, dari banyak orang. Ia adalah otak dan goblin uang kota Hanam. Dulu, ia memiliki kehidupan yang begitu nyaman, sebuah eksistensi yang jauh dari kesulitan sekarang. Tapi kemudian, ia tersadar. Sebuah kesadaran yang mengubah segalanya. Ia menyadari betapa sepele dan tidak berartinya semua hal yang selama ini ia obsesikan. Ada hal lain yang lebih besar. Mahakarya dari Super AI Aquila, game VR kualitas megapiksel, Savior of Humanity. Dunia itulah yang kemudian benar-benar merubah dirinya. Sebuah RPG single player dengan open world raksasa dan tak terbatas. Bagi Han Jae-woo, yang bahkan tidak pernah membaca buku bergambar sekalipun, dunia game ini terasa begitu ajaib dan memukau. Ditambah lagi, game itu dipenuhi berbagai karakter menarik dari beragam spesies. Cerita latar belakang mereka berhasil menarik hati Han Jae-woo, memikatnya sepenuhnya. Dunia ini berhasil merubahnya, seseorang yang dulunya hanya peduli dengan uang. Demi game itu, ia bahkan menandatangani surat utang. Jadi, ia meminjam sejumlah uang. Seseorang berseru dengan gembira, kau kembali, seolah Jae-woo telah lama menghilang. Ia rela meminjam miliaran won hanya demi membeli game kapsul itu. Mungkin ia bisa disebut gila. Orang yang mencabut kabel Ethernet Jae-woo itu kembali bersuara dengan nada marah. Ia menuduh Han Jae-woo berani memperlakukannya seperti ini, padahal dialah yang telah menginvestasikan uang agar Jae-woo bisa bermain game. Han Jae-woo hanya membalas dengan seringai, aha, jadi begitu. Han Jae-woo lalu membalas dengan tegas. Ia mengingatkan bahwa dirinya sudah mengkapar mereka lebih dari beberapa kali. Seperti bermain golf di belakang istri, melakukan 2 pekerjaan di belakang perusahaan, atau bahkan menjadi simp ke V2 berselama 10 tahun. Ia tertawa jahat, sebuah tawa yang panjang dan mengintimidasi. Seseorang kemudian kembali menyerangnya dengan pertanyaan. Apakah Jae-woo pikir dia berhak bicara, padahal ia meminjam uang miliaran won hanya untuk sebuah game? Han Jae-woo melirik ke arah yang barusan berbicara itu. Ia hanya berseru, sementara orang itu langsung tergagap, aku tak bermaksud. Suara itu melanjutkan pertanyaannya, bagaimana Jae-woo akan membayar kembali hutangnya, jika ia hanya menulis panduan untuk orang lain? Pertanyaan itu menggema, namun di benak Han Jae-woo, sebuah jawaban telah mulai tersusun. Ia tidak membalas dengan kata-kata, melainkan mengingat sebuah adegan. Sebuah adegan demi adegan dari strategi yang telah ia susun dengan cermat. Sebuah walkthrough yang sempurna, solusi mutlak untuk Dungeon itu, terukir jelas dalam benaknya. Dan kalian akan menyelesaikannya. Itulah walkthrough Dungeon ini, ucapnya dalam hati, seolah menjelaskan kepada mereka.
Han Jae-woo kini duduk diam, menatap buku tabungannya. Terlihat jelas ia sangat khawatir melihat isi buku tabungannya sendiri. Seseorang memohon padanya, "Ya, bekerja samalah dengan kita lagi, Jae-woo." Mereka mengingatkan bahwa Jae-woo adalah pemecah masalah Han Jae-woo. Namun, Han Jae-woo membalas singkat, "Tidak." Han Jae-woo menyentuh dan menatap game kapsulnya. Ia berkata bahwa ia belum melihat ending dari game itu, yaitu true ending yang belum pernah dicapai siapapun. Menyaksikan true ending adalah hal terakhir yang bisa ia lakukan untuk membayar dunia game ini, karena sudah mengajarkannya banyak hal. Han Jae-woo mendorong mereka, berkata, "Oke, sudah. Pekerjaan kalian sudah selesai, pulanglah sana." Salah satu dari mereka bertanya kebingungan, Lalu bagaimana dengan bunga yang harus kau bayar?" Dari luar pintu, mereka berseru, "Hei, aku percaya padamu, Han Jae-woo." Sementara dari balik pintu, terdengar Han Jae-woo hanya mendesah, "Hah." Han Jae-woo kemudian menoleh ke arah game kapsul miliknya. Layar kapsul itu menyala, menampilkan tulisan, "Starting," dan kemudian, "Savior of Humanity Game Start." Dan kini, ia kembali. Di dalam game, lokasinya, Cathedral Bayer. Han Jae-woo menghela napas, menatap layar game Elector Steel, Savior of Humanity. Sebuah pesan terpampang jelas, penalti kematian tidak dapat melakukan tindakan selama 22 jam. Ia bergumam pada dirinya sendiri, menyadari bahwa ia telah diskonek. Keterkejutannya cepat berubah jadi kekhawatiran yang mendalam saat ia bertanya-tanya bagaimana caranya bisa menghasilkan uang sekarang. Tanpa bisa bermain, ia tak bisa mendapatkan penghasilan. Tiba-tiba, sebuah suara menyela dari suatu tempat, mengatakan bahwa tampaknya ia sedang kesulitan akan sesuatu. Han Jae-woo terlonjak kaget dan berseru, bingung. Seorang anak kecil muncul di hadapannya, memperkenalkan diri. Anak itu menyatakan namanya Aquila dan ia adalah Game Master dari game Savior of Humanity. Han Jae-woo menatap tak percaya, lalu bertanya siapa anak itu. Tak bisa menahan tawa sinisnya, ia mencibir, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang bocah seperti Aquila bisa menjadi Game Master. Aquila tersenyum tipis, mengingatkan agar jangan menilai buku dari sampulnya. Han Jae-woo mengabaikannya, yakin dalam hati bahwa itu adalah pilihannya untuk tidak percaya. Han Jae-woo mengejek lagi, mengatakan ia tidak akan percaya pada bocah yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengaku-ngaku sebagai Game Master. Aquila tak menanggapi ejekan itu, ia hanya menjentikkan jarinya. Han Jae-woo merasakan keanehan yang mendalam, terkejut berseru, mempertanyakan apakah itu spell penghenti waktu. Ia tahu betul, kemampuan itu setidaknya adalah skill rank, SSS. Aquila mengoreksi bahwa itu bukan skill, melainkan ia memang sengaja melakukan sedikit down server. Ia menatap Han Jae-woo, bertanya apakah sekarang ia sudah percaya. Han Jae-woo terdiam, tak bisa lagi membantah bukti di depan matanya. Aquila melanjutkan tawarannya, mengatakan bahwa ia datang dengan event baru untuk anniversary ke-7 dan bertanya apakah Han Jae-woo mau mendengarnya. Han Jae-woo, meskipun masih sedikit sangsi, mulai tertarik dan bertanya tentang event baru itu. Tampilan jam menunjukkan pukul 12 siang telah terbuka. Aquila menjelaskan, meminta Han Jae-woo untuk menjadi orang pertama yang menyelesaikan game di dunia baru sebagai karakter yang juga baru. Han Jae-woo tertawa canggung, mengatakan bahwa sebagai karakter ini ia belum menyelesaikan game, dan bertanya apakah Aquila sudah gila. Aquila langsung memancingnya dengan imbalan besar, menyebutkan imbalannya 25 miliar. Han Jae-woo membelalak, terkejut, karena angka itu terlalu besar untuk diabaikan. Aquila tersenyum jahil, menantang Han Jae-woo, bertanya apakah ia takut. Han Jae-woo terlihat kesal dengan pancingan itu, tapi jelas ada ketertarikan yang tak bisa disembunyikan. Aquila menambahkan umpan lain, bertanya apakah Han Jae-woo tidak ingin melihat true ending dari game ini, dan mengatakan bahwa mereka mungkin saja ada. Aquila mengeluarkan sepotong puzzle, mengklaimnya sebagai petunjuk untuk mencapai true ending. Han Jae-woo terdiam, matanya terpaku pada potongan puzzle itu. Tangannya bergerak tanpa sadar, ingin menyentuhnya. "Tunggu," Aquila menginterupsi. Aquila menambahkan, mengatakan bahwa jika Han Jae-woo mencoba sekarang, ia bisa mendapatkan hadiah gratis. Mata Han Jae-woo langsung berubah menjadi lambang uang. Ia berpikir, bahwa itu 10, 100, 1000, dan tidak masuk akal. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul, Aquila telah mengirim 30 juta won ke rekening Anda. Total, jumlah dalam rekening 30.410.380 won. Sebuah layar peringkat teratas juga terlihat, menampilkan Han Jae-woo di posisi pertama dengan 545.620.000 won. Aquila tersenyum lebar, mengatakan bahwa Han Jae-woo adalah VIP-nya. Han Jae-woo tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia berseru bahwa ini tidak bercanda, kan, dan gamenya tidak bisa selesai pun takkan masalah. Ia merasa lega luar biasa, berseru bahwa ia bakal selamat untuk pembayaran bunga bulan ini. Dengan wajah berseri, ia mengambil keputusan. Ia berpikir bahwa ia akan bodoh kalau bilang tidak pada event semacam ini, dan ia akan mencobanya. Aquila berseru gembira bahwa ia tahu Han Jae-woo pasti akan setuju, mengatakan bahwa top player memang keren. Han Jae-woo tertawa kecil menyombongkan diri. Aquila kemudian melanjutkan, memberitahu ia akan langsung mengirim Han Jae-woo. Aquila lalu membacakan sebuah mantra. Di layar dan sekelilingnya, kata installation muncul. Aquila menjelaskan, bahwa pintu itu akan membawa Han Jae-woo ke dunia baru. Han Jae-woo bertanya apakah itu pintu kemana saja. Han Jae-woo memastikan, apakah gamenya akan dimulai begitu ia melewati pintu itu. Aquila membalas bahwa itu benar. Han Jae-woo menoleh sambil membuka pintu di hadapannya. Sambil menunjuk ke arah Aquila, Han Jae-woo berseru kepada Aquila agar tidak lupa imbalan uangnya. Han Jae-woo berjalan memasuki pintu, bergumam bahwa ia berangkat menuju true ending. Aquila menjawab, oh, iya. Aquila melanjutkan, mengatakan bahwa ia jadi lupa bilang, bahwa jika karakter Han Jae-woo mati di event itu.
Ia menyelesaikan kalimatnya dengan nada serius, memberitahu bahwa Han Jae-woo juga akan mati di dunia nyata. Han Jae-woo terlonjak kaget dan berseru. Terdengar suara keras, boom. Diikuti teriakan Han Jae-woo. Han Jae-woo terjatuh dari langit. Ia meringis, bukankah ini di dalam game, mengapa rasanya sakit sekali, dan mulai curiga pada gadis itu. Han Jae-woo bertanya pada dirinya sendiri lagi apakah gadis itu benar-benar serius. Han Jae-woo mengepalkan tangannya, menyebut nama Aquila. Ia bersumpah bahwa Aquila harus berhati-hati dan ia pasti akan menyelesaikan game ini. Han Jae-woo berteriak menyebut Aquila berdebah. Sebuah pesan sistem muncul, Former Elector Steel Savior of Humanity. Sistem mengumumkan, Game Start. Sebagai latar belakang, Aquila adalah sebuah AI yang menciptakan konsol game single player, Savior of Humanity. Ia dianggap sebagai dewa oleh umat manusia di dunia, Savior of Humanity, dan memiliki kesukaan pada hal-hal yang imut. Namun, sangat mustahil untuk menerka-nerka apa yang dia pikirkan. Adapun Savior of Humanity sendiri merupakan sebuah story game di mana pemain melawan para Demon Lord yang berupaya menghancurkan kekaisaran. Game ini digemari secara global karena dianggap sebagai game VR, sempurna, namun tak seorang pun berhasil melihat happy ending karena tingkat kesulitannya yang sangat tinggi. Fokus terbesar komunitas adalah siapa yang bisa mencapai happy ending duluan. Setelah semua teriakan amarah dan informasi sistem itu, realitas pahit pertama yang Han Jae-woo rasakan adalah rasa haus yang mendera. Ia merasa sangat haus, bergumam tentang kondisi tenggorokannya yang kering. Ia mengutuk Aquila, menyebutnya keparat, dan bersumpah tidak akan memaafkannya. Ia lalu menuntut untuk melihat jendela status. Jendela status menunjukkan kondisi dehidrasi. Ia mengeluh bahwa Aquila tega memberinya karakter yang buruk, dengan HP maksimal hanya 20 dan mana yang cuma ada 3. Ia melanjutkan keluhannya, karena baru berjalan setengah hari saja ia sudah dehidrasi, dan bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa mendapatkan happy ending dengan karakter seperti ini. Ia berseru bahwa ia teringat sesuatu. Dengan air mata mengalir, Han Jae-woo merasa lega karena kebetulan pernah membaca buku, Cara Bertahan Hidup karya Bear Grylls. Ia bersumpah serapah kepada Aquila, tapi bersyukur mekanisme game ini realistis. Singkat waktu, Han Jae-woo sedang meminum air di sungai. Dari jauh, samar-samar terlihat rambut seorang wanita. Han Jae-woo yang sedang minum air tiba-tiba berhenti, bertanya-tanya. Han Jae-woo melongo melihat ada seorang wanita yang mandi di depannya. Sistem memberitahu Han Jae-woo bahwa ia sedang bergerah dan telah kehilangan 1 HP. Han Jae-woo berseru terkejut, bertanya siapa wanita itu. Ia kembali berseru kaget. Sistem meminta Han Jae-woo untuk membeli versi DLC game. Ia terkejut, mempertanyakan mengapa ia sebagai anggota VIP dipaksa membeli produk DLC dan mengira edisi yang ia beli sudah lengkap. Sebuah suara mengatakan bahwa ia harus membayar terlebih dahulu untuk bisa menikmati kelanjutan dari adegan tersebut. Han Jae-woo menengok ke belakang dan menghela napas. Tak lama kemudian, Han Jae-woo disergap dan dibawa paksa ke rumah para witch. Seorang witch berambut merah menyuruhnya untuk tidak bergerak, menyebutnya berandalan mesum. Sistem memberitahu bahwa HP-nya berkurang. Witch itu menyuruhnya diam dan mengancam tidak akan memelorotkan celananya. Seorang pria di sebelahnya bertanya apakah Han Jae-woo baik-baik saja. Han Jae-woo justru meminta agar diberitahu berapa uang yang harus ia keluarkan, sementara witch berambut merah tertawa terbahak-bahak. Pria itu bertanya apa maksudnya, dan Han Jae-woo menjawab, bukan apa-apa. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rat, seorang monster hunter. Han Jae-woo memperkenalkan diri sebagai Valor Steed Valor dan bertanya kenapa Rat bisa berada di sana. Rat menceritakan nasib sialnya, berakhir di dekat hutan witch saat berburu. Han Jae-woo membalas bahwa itu memang terdengar seperti nasib sial. Rat bertanya balik, mengapa Han Jae-woo berada di sana. Han Jae-woo menjawab ceritanya juga mirip, namun dalam hati ia berpikir bahwa ia dibawa paksa. Rat menyatakan turut berduka atas apa yang Han Jae-woo lalui, karena Han Jae-woo terlihat masih muda. Sambil mencoba meraih sesuatu, Han Jae-woo menjawab, ya, tak apa. Han Jae-woo menyatakan bahwa ia justru ahli dalam situasi seperti ini. Rat bertanya apakah ia punya rencana untuk membebaskan diri. Dengan mata serius, Han Jae-woo menjawab bahwa tentu saja punya. Han Jae-woo menjelaskan alasannya, yaitu karena dialah orang yang menulis cara untuk mengalahkan para witch itu. Ia menambahkan bahwa ia menghabiskan 3 hari penuh untuk menyelesaikan tulisan itu. Ia menjelaskan bahwa titel Five Witches of Havel diberikan kepada mereka karena mereka muncul di hutan Havel, dan menyebutkan nama-nama mereka, Bunda, Kaldura, Aldaida, Fugul, dan yang terakhir, Hejuju. Ia melanjutkan, meskipun mereka adalah bos awal game yang harus dikalahkan pemain, mereka telah mengalahkan ribuan pemain lain sehingga memiliki reputasi di antara para pemain. Han Jae-woo tersenyum licik, mengatakan bahwa jika dilihat baik-baik, mereka adalah kelompok yang tidak kompak. Rat melihat ekspresi Han Jae-woo dan berkomentar tentang wajahnya. Han Jae-woo sengaja memancing, bertanya pada Fugul mengapa ia masih hidup. Fugul merespons dengan bingung, dan sebuah notifikasi sistem muncul bahwa ia sedang memprovokasi Fugul. Ia melanjutkan, dengan jelas mengingat Hejuju pernah bilang akan membunuh Fugul. Hejuju merespons dengan kesal, mengingatkan Han Jae-woo untuk diam. Hejuju tiba-tiba terdiam, bergumam, tunggu, pada dirinya sendiri, sambil mulai melirik ke arah Fugul. Fugul terpancing dan bertanya siapa yang akan membunuh siapa. Sistem mengonfirmasi provokasi berhasil, menunjukkan bahwa Fugul memang membenci Hejuju. Han Jae-woo meyakinkan Fugul bahwa ia mendengar Hejuju akan membunuhnya dan merampas semua asetnya. Rat terkejut dan bertanya apakah itu benar. Fugul bertanya pada Hejuju apakah itu benar. Hejuju menghela napas dan bertanya pada Fugul apakah ia serius mau percaya pada Han Jae-woo. Hejuju mencoba membela diri, dan kemudian ia menambahkan sebuah alasan yang justru mengungkap niatnya. Ia berkata bahwa Fugul tidak akan menggunakan semua uang itu, jadi tidak ada salahnya jika Fugul memberikannya sebagian padanya. Sistem mengonfirmasi provokasi berhasil, menunjukkan bahwa Hejuju menginginkan aset Fugul. Han Jae-woo senang, berpikir, bagus. Aldaida, yang tidak bisa membaca situasi, menyela dengan polosnya, mengatakan itu sebabnya Juju kemarin membuat acid bom.
Gunda, yang punya nafsu makan besar, mengabaikan mereka dan bertanya apakah makanannya sudah siap. Kaldura, yang gemar bertarung, bersemangat bertanya apakah mereka akan bertengkar dan ingin ikut. Kekacauan pun terjadi. Gunda memikirkan makanan, Fugul menuduh Hejuju judes, Hejuju berteriak menyuruh Fugul melepaskan rambutnya, Aldaida berkomentar bahwa Hejuju memang selalu judes, dan Kaldura berteriak-teriak menyuruh untuk menghajar. Han Jaiwo tertawa licik, dan sistem mengonfirmasi bahwa ia telah berhasil memprovokasi Five Witches of Havel. Han Jaiwo merasa puas, berpikir bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Ia melanjutkan, orang biasa mungkin mengira mereka bekerja sama karena titel yang mereka miliki. Tetapi kelompok ini sama sekali tidak punya etos kerjasama. Ia melanjutkan, orang-orang bertarung tanpa mengetahui fakta ini, dan itulah mengapa para witch itu bisa membunuh ribuan orang. Han Jaiwo menyimpulkan, sangat mudah membuat mereka saling berkelahi satu sama lain. Han Jaiwo memberitahu Rat bahwa mereka harus menggunakan kesempatan ini untuk keluar. Rat terkejut, bertanya apakah ia sungguh-sungguh. Han Jaiwo menghentikan kalimatnya. Dengan mata licik, Han Jaiwo berkata, sebelum itu. Dengan senyuman jahat, Han Jaiwo menarik karpet yang dipijak para witch sambil berteriak. Para witch terlempar dan masuk ke dalam panci raksasa berisi cairan panas. Han Jaiwo memberitahu Rat bahwa jalan keluar ada di sana. Rat menjawab, oke. Han Jaiwo berlari melarikan diri, tertawa licik, dan menyebut para witch itu bodoh. Sistem menampilkan notifikasi bahwa Gunda, Aldaida, Hejuju, Fugul, dan Kaldura masing-masing telah menerima 100 damage. Han Jaiwo berpikir, tapi mereka bisa memberikan banyak EXP meskipun bodoh. Tiba-tiba sebuah serangan mengarah pada Han Jaiwo yang berlari melarikan diri. Sistem mengumumkan bahwa Fugul Snake telah menangkapnya dan pergerakannya kini dibatasi. Fugul berteriak bahwa ia tidak akan mati sendirian, menyebut Han Jaiwo manusia licik. Fugul Snake mencoba menggigit, tetapi serangan itu meleset berkali-kali. Han Jaiwo mengutuk dan berteriak meminta dilepaskan. Han Jaiwo mengutuk lagi, teringat bahwa karakter yang ia gunakan memang sangat lemah. Rat berseru menawarkan bantuan. Rat bertanya apakah ia baik-baik saja. Han Jaiwo menjawab iya dan mengucapkan terima kasih. Han Jaiwo meminta Rat meminjamkan busur panahnya. Rat bertanya apakah ia bisa menggunakannya. Jendela status busur panah Rat muncul, menampilkan serangan 15 dan jangkauan 30. Sambil bersiap memanah, Han Jaiwo mengatakan ia bisa sedikit menggunakannya. Han Jaiwo melepaskan tembakan panahnya. Panah tersebut mengenai sebuah ramuan. Hejuju bergumam bahwa itu buruk. Fugul bertanya apa yang terjadi. Hejuju berteriak bahwa itu adalah bom asam. Fugul berseru terkejut. Kemudian cairan bom asam itu pun menetes ke dalam cairan panas di panci tempat para witch terjebak. Seketika rumah para witch pun meledak. Sementara itu, Han Jaiwo dan Rat sudah berada di luar. Notifikasi sistem memberitahu bahwa ia telah terkena puing-puing dan kehilangan 1 HP. Rat bertanya apakah mereka berhasil. Han Jaiwo, dengan benjolan di kepalanya, menyuruh Rat untuk tidak mengatakan itu. Sebuah notifikasi muncul, achievement telah diperoleh. TC Witches I'm Nothing. Serangkaian notifikasi sistem muncul, mengumumkan bahwa ia telah mengalahkan Hejuju, Fugul, Kaldura, Aldaida, dan Gunda. Notifikasi sistem lain muncul, memberitahu ia mendapatkan 323.760 EXP dan 5.000 poin achievement. Han Jaiwo menyatakan bahwa mereka berhasil. Rat bersyukur. Han Jaiwo merasa puas dan berpikir ia cukup beruntung di level rendah ini. Ia menambahkan bahwa sekarang hanya tinggal mengambil sesuatu. Rat mengatakan ia mengira akan mati dan Han Jaiwo telah menyelamatkannya. Rat melanjutkan, mungkin ini tidak seberapa. Rat memintanya menerima sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Sistem mengumumkan ia mendapatkan Red Dragon Fruit. Han Jaiwo berseru terkejut, merasa itu di luar dugaan. Ia bertanya apakah Rat sungguh-sungguh memberikannya semua itu, mengakui ia tidak tahu ada hal seperti itu. Rat menjelaskan bahwa ia sengaja mengambilnya dari sarang witch karena terlihat berharga. Dengan cepat Han Jaiwo menerimanya sambil mengucapkan terima kasih. Rat terkejut melihat Red Dragon Fruit di tangannya sudah menghilang, mendapati Han Jaiwo telah memakan semuanya. Han Jaiwo mengeluarkan suara sambil mengunyah. Sistem mengumumkan bahwa ia kini adalah Dragonborn who possesses Great Might. Han Jaiwo berseru heboh, melihat statusnya meningkat tajam. HP, Strength, Dexterity, dan Health-nya bertambah drastis. Ia berpikir bahwa pemain normal tidak akan pernah bermimpi mendapatkan hal seperti itu dan merasa sangat beruntung. Rat tersenyum melihat Han Jaiwo. Rat memanggil Jaiwo yang sedang mengunyah. Rat bertanya apakah ia tertarik dengan perburuan monster. Han Jaiwo yang sedang mengunyah pun berhenti, bertanya-tanya. Sistem memberitahu bahwa rute hubungan dengan Monster Hunter telah terbuka. Narasi latar belakang muncul, Savior of Humanity. Pada game ini, kelas Guardian melawan Legion of Darkness yang membantu Demon Lord. Jika semua Guardian menghilang, Legion of Darkness akan muncul dan membawa petaka ke dunia. Rat bertanya apakah ia tertarik dengan perburuan monster. Mendengar tawaran dari Rat, Han Jaiwo terdiam sejenak. Kemudian Han Jaiwo menelan makanan yang ada di mulutnya. Han Jaiwo meminta maaf dan mengatakan ia sudah ada hal yang harus dilakukan. Rat membalas, ia memang anak muda yang sibuk. Han Jaiwo berpikir, atau mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Sambil menatap layar sistem, Han Jaiwo menyadari bahwa ia belum memiliki kelas sehingga tidak bisa menghabiskan semua XP-nya. Jika dibiarkan, EXP itu akan hilang dalam 1 bulan. Rat mencoba mengakhiri pembicaraan. Tiba-tiba Han Jaiwo berseru, 3 bulan. Han Jaiwo bertanya apakah 3 bulan cukup. Rat tertawa dan bertanya apakah tidak mau 3 tahun saja. Waktu berlalu singkat, kini mereka berada di dalam hutan. Rat menjelaskan latihan pertama, yaitu Han Jaiwo harus bersembunyi di suatu tempat di dalam hutan, bebas di mana saja. Rat menambahkan bahwa ia akan mencari Han Jaiwo dalam 30 menit.
Han Jaiwo berpikir tentang monster tracking, sebuah skill tipe hunter. Ia menyadari bahwa ia harus bergerak cepat. Namun, Han Jaiwo merasa Rat terlalu meremehkannya. Ia berpikir bahwa ia sudah menjelajahi hutan ini berkali-kali. Ia bahkan mengingat semua ranting dan cabang pohon. Ia mengingat detail lain seperti pohon tinggi yang bisa mengacaukan arah dan spora beracun dari jamur, serta bis liar yang lebih menakutkan daripada para witch. Ia sudah hafal sebagian besar hal-hal tersebut. Ditambah lagi, kemampuan fisiknya sudah ditingkatkan dengan Red Dragon Fruit. Ia merasa Rat tidak akan bisa menemukannya dengan mudah. Han Jaiwo terkejut dan berseru. Rat muncul sambil mengucapkan, "Ciluk ba." Han Jaiwo bertanya-tanya apa yang terjadi. Rat memberinya 50 poin, mengatakan ia harusnya bisa lebih baik, tapi karena semangatnya, ia memberinya bonus 10 poin. Han Jaiwo tergagap, bertanya bagaimana Rat bisa menemukannya. Rat membalas bahwa wajahnya penuh dengan tanda tanya. Rat bergumam sudah lama ia tidak memiliki murid yang semenyenangkan ini untuk dilatih. Rat menyemangatinya untuk berjuang. Sebuah hidden quest, The Hunter's Turf, telah selesai. Sebuah quest baru, The Hunter's Trials, telah tersedia. Han Jaiwo mendapatkan job Monster Hunter dan mempelajari beberapa skill, Herbology, Intermediate Swordsmanship, Survival, dan Musket Shooting. Ia juga mempelajari skill Monster Tracking. Han Jaiwo tersenyum licik. Rat mengatakan ia akan mengandalkannya. 3 bulan kemudian, Rat mengatakan, "Baiklah," lalu bertanya apakah ia sudah mempelajari semuanya, dan bergumam, "Mengesankan." Han Jaiwo mengatakan Rat sepertinya tidak percaya. Ia balik bertanya mengapa tidak sesekali sang master saja yang mencoba bersembunyi. Rat menepuk pundak Han Jaiwo, mengatakan antusiasmenya selalu menghibur. Ia menyetujui saran Han Jaiwo dan akan mencoba bersembunyi. Namun, Rat memberikan tantangan, jika Han Jaiwo tidak bisa menemukannya dalam 1 jam, ia yang harus membuat makan malam. Han Jaiwo menyetujui, memanggilnya Master. Sambil tersenyum licik, Han Jaiwo mengatakan ia menantikannya. Beberapa saat kemudian, Rat berada di atas tebing dan bergumam bahwa ia beruntung bisa bertemu murid hebat seperti Han Jaiwo di usianya sekarang. Ia berpikir, tapi ia tidak seharusnya membuat Han Jaiwo terlalu putus asa. Rat melanjutkan, jika ia bersembunyi di antara tebing, seharusnya ia bisa aman selama 1 jam. Tiba-tiba sebuah tangan memegang kaki Rat. Sambil menengok ke bawah, Rat menyelesaikan kalimatnya. Han Jaiwo muncul dengan wajah menyeramkan, mengucapkan, "Ciluk ba." Rat terkejut dan bertanya, "Apa?" Han Jaiwo berseru bahwa ia sudah menemukan Rat. Rat tertegun. Ia memikirkan, padahal baru 3 bulan. Han Jaiwo kembali berseru bahwa ia ada di sini. Rat takjub, mengingat itu adalah skill yang butuh waktu 5 tahun baginya untuk dipelajari. Saat Han Jaiwo bertanya di mana, Rat hanya bisa tercengang, tak percaya ia sudah bisa menguasainya secepat itu. Rat memasuki sebuah goa, meyakini Han Jaiwo tidak akan bisa menemukannya sejauh ini. Ia merasa hal itu tidak mungkin. Ia menyadari, ini adalah sarang Hellhound. Han Jaiwo memulai sebuah kalimat, "Tips Guardian of Humanity." Sambil menepuk pundak Rat dari belakang, Han Jaiwo mengatakan bahwa Hellhound yang sedang tidur tidak akan bangun walaupun ada gempa. Rat menengok ke belakang dan menghela napas. Han Jaiwo bertanya apakah ia lolos. Beberapa saat kemudian di luar goa, Rat berkata dengan kagum bahwa ia sudah menguasai semua teknik hanya dalam 3 bulan. Han Jaiwo memuji itu semua berkat Rat, namun Rat membantah dan mengatakan itu karena bakat Han Jaiwo sendiri. Han Jaiwo, sambil menyebutkan sebuah combo skill bernama Furious 5 Hit Chain, memuji bahwa itu semua berkat latihan dari Rat. Rat tertawa sambil membenarkan. Han Jaiwo menambahkan, tentu saja, karena ia telah membuang banyak sekali EXP dari witch hunting untuk itu. Rat memuji Han Jaiwo sebagai sosok yang luar biasa dan bahkan mengingat semua tips ekologi monster darinya. Ia bertanya apakah ia pernah menceritakan tentang Hellhound. Han Jaiwo membalas dengan santai, bahwa ia adalah penulis monster ekologi. Rat berpikir ia tidak pernah bertemu dengan orang seluar biasa Han Jaiwo. Ia meyakini bahwa Han Jaiwo pasti akan bisa mencapai hal yang lebih tinggi lagi. Rat bertanya apa yang akan Han Jaiwo lakukan sekarang, menanyakan apakah ia ingin pergi untuk melakukan hal itu yang pernah ia katakan sebelumnya. Han Jaiwo menjawab bahwa ia ingin menghasilkan uang lebih dulu, karena semua hal dimulai dengan uang. Rat berseru bahwa itu adalah waktu yang sempurna. Ia mengatakan ia punya teman dekat yang bekerja sebagai mercenari dan menyarankan Han Jaiwo untuk mencoba pekerjaan tersebut. Han Jaiwo berpikir bahwa itu adalah tawaran yang menarik, karena pekerjaan mercenari adalah sumber uang utama di early game. Ia melanjutkan, yang paling penting pekerjaan itu gratis dan fleksibel. Ia berharap, jika ia beruntung, ia mungkin akan bertemu dengan para guardian yang ada di game tersebut. Han Jaiwo dengan antusias mengatakan ia mau menjadi mercenari. Rat terkejut. Rat menyuruhnya mengambil sebuah lencana mercenari yang pernah ia pakai dulu. Ia menambahkan bahwa jika Han Jaiwo menunjukkannya pada temannya, dia pasti akan langsung tahu. Rat mengucapkan semoga beruntung kepada Han Jaiwo, memanggilnya Valor Steve Valor. Han Jaiwo membalasnya dengan bersemangat. Han Jaiwo berpikir, ini adalah awal yang bagus. Ia telah membasmi witch dan mendapatkan job. Sambil menggenggam lencana dari Rat, Han Jaiwo berpikir bahwa happy ending sepertinya bukan hal yang mustahil. Han Jaiwo teringat ucapan Aquila yang bertanya apakah ia ingin melihat true ending. Ia teringat Aquila mengatakan bahwa mungkin akan ada petunjuk di suatu tempat yang mengarah ke true ending. Han Jaiwo menyadari bahwa ini adalah death game dan ia tidak pernah tahu kapan akan mati. Ia berpikir untuk memanfaatkan ketegangan ini. Han Jaiwo membulatkan tekadnya. Han Jaiwo bertekad, ia pasti akan bisa menyaksikan true ending. Notifikasi sistem muncul, Hidden Quest, The Hunter's Trials telah selesai. Quest baru telah terbuka, bergabung ke Mercenary Corps. Sementara itu di tempat lain, Aquila tertawa puas. Ia berpikir, lucu sekali, dan bertanya-tanya bagaimana cara Han Jaiwo melawan witch seperti itu. Ia merasa beruntung karena mengawasinya. Seseorang yang terlihat seperti Dewi tiba-tiba datang mendekati Aquila. Dewi itu bertanya apakah dia orangnya, dan mengatakan bahwa dia memang tidak biasa.
Aquila bertanya apakah mungkin Han Jaiwo termasuk tipenya. Aquila memanggilnya dengan nama Valpurga. Valpurga membalas bahwa ia adalah dewi dan tidak mungkin memandang manusia seperti itu. Aquila menggodanya, mengatakan dia cukup tampan. Valpurga terlihat kesal. Aquila menegur Valpurga bahwa ia terlalu serius dan dulu bisa diajak bercanda. Valpurga mengatakan itu sudah lama sekali dan bertanya apakah Aquila sudah membayar utang autor itu. Aquila menjawab bahwa masalah itu sudah selesai dari lama. Valpurga bertanya apakah autor itu masih berjuang di sana tanpa tahu hutangnya sudah lunas. Aquila membenarkan. Valpurga berkomentar bahwa itu kejam sekali. Aquila bertanya kenapa, bukankah itu menyenangkan? Ia menyuruh Valpurga untuk melihatnya. Aquila mengatakan Han Jaiwo dipenuhi semangat dan energi. Valpurga mengatakan Aquila memang tidak bisa ditebak. Aquila mengucapkan terima kasih atas pujiannya. Valpurga bertanya apakah autor itu juga bagian dari rencana besar Aquila. Ia bertanya lagi, atau ini hanya untuk hiburan semata? Aquila menjawab, entahlah. Aquila melanjutkan bahwa Han Jaiwo lebih memberikan kesan seperti Rising Star. Ia menyuruh Valpurga untuk melihatnya sebentar lagi. Savior of Humanity Trivia, jika pemain tidak menggunakan EXP dari monster atau quest dalam 1 bulan, EXP itu akan menghilang. Setelah 3 bulan menjalani pelatihan yang intensif di bawah bimbingan Rat, Han Jaiwo kini memulai perjalanan barunya menuju Mercenary Corps. Han Jaiwo menghela napas, kakinya terasa sangat lelah. Narasi sistem muncul, ia berada dalam kondisi exhausted. Ia bertanya-tanya mengapa hutan ini sulit sekali. Namun, ia bersyukur karena berkat tubuhnya ini, ia bisa melewatinya hanya dalam setengah hari. Ia memutuskan untuk lanjut. Ia melihat Mercenary Corps sudah ada di depannya. Narasi sistem muncul, ia memasuki Francois Tavern. 2 pelayan wanita menyambutnya dengan ramah. Han Jaiwo dengan canggung mengatakan ia mencari seseorang. Salah satu pelayan menawarkannya meja. Han Jaiwo berpikir, kedai seperti ini adalah tempat klasik untuk mengumpulkan informasi. Ia merasa tempat ini sempurna untuk mencari informasi soal Mercenary Corps berkat minuman, orang-orang yang ramah, dan makanan lezat. Ia berpikir, orang pasti akan banyak bicara ketika mereka sedang dalam suasana hati yang bagus. Yang paling penting, para pelayannya cantik-cantik. Han Jaiwo mengambil kesempatan dan bertanya apakah mereka mengenal seseorang bernama Rebescal. Mendengar pertanyaan dari Han Jaiwo, semua orang di dalam kedai langsung terdiam. Pelayan berambut kuning berkata bahwa itu adalah nama terlarang di sekitar sini. Han Jaiwo bertanya mengapa. Pelayan berambut coklat menjelaskan bahwa Rebescal sangat berbahaya dan pacarnya pernah terlibat dengannya. Pelayan itu melanjutkan bahwa pacarnya pulang-pulang jadi mumi. Pelayan itu menambahkan bahwa beberapa orang di sana juga menderita karenanya. Suasana di kedai menurun. Suara korban lain terdengar tentang perburuan. Han Jaiwo berpikir, siapa sebenarnya yang ingin dikenalkan Rat kepadanya. Pelayan berambut kuning mendorong Han Jaiwo pergi, mengatakan ia harus cepat karena orang yang ia cari pasti akan datang. Han Jaiwo terkejut. Han Jaiwo mengeluh karena jalannya dihalangi. Sebuah suara pria membalas, aku. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Rebescal. Rebescal melihat lencana di pinggang Han Jaiwo dan berseru kaget. Rebescal mengenali lencana itu sebagai milik Rat. Han Jaiwo terkejut. Rebescal menyimpulkan bahwa Han Jaiwo adalah orang yang ia cari. Rebescal tertawa dan mengatakan ini sempurna. Ia menambahkan bahwa ia sedang mencari orang untuk menjadi budak kemudian ia meralatnya. Han Jaiwo tergagap, menanyakan apa yang dikatakan Rebes sebelumnya. Han Jaiwo mengutuk Rat. Rebescal tertawa dan mengatakan itu hanya bercanda. Han Jaiwo berpikir, ia akan memastikan Rat mati di pertemuan selanjutnya. Han Jaiwo menyimpulkan bahwa ia akan menjadi rekan yang harus mengikuti perang antara Prince Elector dan pasukan pesamut. Rebescal membenarkan dan memuji kecerdasannya. Han Jaiwo berpikir, meskipun rasanya seperti mendapatkan jatah wajib militer, ini adalah kesempatan yang bagus. Ia menyadari bahwa Prince Elector adalah salah satu guardian di game ini, salah satu dari Electors of Pal. Melalui Prince Elector, ia mungkin bisa mendapatkan informasi soal guardian yang lain. Kemudian suara trompet berbunyi. Sambil merangkul Han Jaiwo, Rebescal berseru bahwa itu adalah kebetulan sekali. Notifikasi sistem muncul, Han Jaiwo terkena serangan dan HP berkurang sebesar 30. Suara trompet mengumumkan kedatangan Prince Elector. Dengan antusias, Rebescal berseru bahwa ia sangat cocok berada dalam grup itu. Pemandangan itu jauh berbeda dari yang Han Jaiwo bayangkan, membuatnya merasa aneh karena ia biasanya berada di pihak yang berseberangan dengan hal-hal seperti ini. Saat Han Jaiwo bertanya-tanya apakah sosok di depannya adalah Prince Elector yang ia cari, sebuah pesan dari sistem muncul, mengonfirmasi bahwa ia baru saja melihat seorang guardian. Namun, bagi Han Jaiwo, Prince Elector ini entah kenapa terlihat seperti seorang villain. Tiba-tiba, keterkejutan melanda Han Jaiwo. Tatapan Han Jaiwo tertuju pada sosok lain di samping Prince Elector. Ia tergagap dalam benaknya, tak percaya wanita itu benar-benar ada di sana. Di samping Prince Elector, berdiri sosok seorang wanita cantik yang mengenakan sirap besi lengkap, menunggangi kuda dengan anggun. Han Jaiwo berseru kaget dalam hati, menyebut nama yang ia kenal baik, Dame Valpurgis. Prince Elector menoleh ke arah Dame Valpurgis, bertanya ada apa. Ia seakan menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikiran Valpurgis. Dame Valpurgis menghela napas pelan. Tidak, Yang Mulia, jawabnya. Prince Elector hanya diam. Medan menanti. Perang sudah dimulai, ucap Prince Elector dengan dingin. Dame Valpurgis hanya bisa membalas dengan anggukan dan jawaban singkat. Pikiran Han Jaiwo melayang ke masa lalu, menyadari bahwa Dame Valpurgis adalah pendampingnya di permainan sebelumnya. Ia teringat bagaimana ia selalu gagal menyelamatkannya. Akhirnya selalu sama, ia selalu kehilangan wanita itu. Ketika Rebescal bertanya apakah ada yang salah, Han Jaiwo hanya bisa menjawab singkat, tidak. Dalam hati, ia membuat tekad baru yang membara, kali ini, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya, ia pasti akan mencapai akhir di mana Dame Valpurgis tetap hidup. Adegan beralih ke sebuah lapangan latihan para mercenari. Di sana, tampak para mercenari sedang melakukan sparring dengan intensitas tinggi.
Han Jaiwo terkejut. Latihan ini begitu intens, membuatnya bertanya-tanya apakah ia sedang berada di latihan angkatan laut. Rebels Child berseru bahwa latihan sudah dimulai. Sebuah pesan sistem muncul di hadapan Han Jaiwo, Anda memasuki training ground, Mercenary Corps Rebels Child. Ini waktu yang sangat tepat. Rebels menjelaskan bahwa mereka sedang memilih ketua grup melalui pertandingan sparring dengan uang sebagai taruhannya. Tawa para mercenari terdengar di seluruh lapangan, membuat Han Jaiwo berpikir, uang dan harga diri, ya. Dalam benaknya, Han Jaiwo memutuskan untuk tetap diam. Yang perlu ia lakukan hanyalah melakukan kontak dengan Prince Elector, jadi ia merasa lebih baik ia tetap diam untuk sekarang. Namun, niatnya terhenti ketika Rebels Child tiba-tiba menukas, Kau juga harus ikut. Han Jaiwo pun terkejut. Rebels Child melanjutkan dengan penuh keyakinan, aku yakin kau pasti layak. Tidak mungkin Rat mengirim orang sembarangan. Han Jaiwo hanya bisa membalas dalam hati, tapi bagaimana dengan pendapatku sendiri? Rebels Child berteriak memanggil para mercenari lain, hei, apa ada yang mau coba dengan anak baru ini? Seketika, sorakan riuh terdengar, wah, anak baru, aku pertama, tidak, aku duluan, teriak yang lain. Han Jaiwo menghela napas, menyadari ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk bicara, sebuah situasi yang terasa sangat familiar. Akhirnya, ia berpasrah, berpikir, kurasa sebaiknya aku harus merebut posisi lebih dulu, sambil menghela napas. Seorang mercenari bernama Max memperkenalkan diri dengan bersemangat. Di saat yang sama, sebuah pesan sistem muncul, mercenari Max menantang Anda melakukan duel. Max mengomentari tubuh Han Jaiwo yang kurus, apa-apaan tubuhmu itu? Sekali serang saja bisa-bisa kau terhempas seperti ranting. Han Jaiwo, dengan canggung, hanya bisa memperkenalkan diri. Namun, dalam hati, ia membalas, jaga mulutmu. Tubuh ini dapat ribuan like di Starpeak. Rebels Child bertanya apakah mereka berdua siap. Kemudian, ia memberikan aba-aba. Oke, mulai. Max langsung menerjang maju ke arah Han Jaiwo dengan teriakan. Seketika, sebuah pedang melayang ke udara. Semua orang di lapangan terdiam. Keterkejutan melanda semua orang. Sistem, Anda telah mengalahkan mercenari Max. Fem bertambah 15. Para mercenari yang terkejut mulai berseru-seru. Apa itu tadi? Max kalah dalam sekali serang. Han Jaiwo berpikir, ini memang wajar. Setelah memakan Red Dragon Fruit, strength-nya sudah setara seperti Ogre. Melihat kekalahan Max, para mercenari lainnya justru semakin bersemangat. Sorakan, aku juga mau coba melawannya. Aku juga, aku, terdengar di mana-mana. Han Jaiwo hanya bisa memandang mereka dengan ekspresi panik, memohon dalam hati, tolong, satu-satu. Han Jaiwo terus bertarung, menggunakan skill intermediate swordsmanship. Setelahnya, sebuah pesan sistem muncul, Fem bertambah 15. Ia lalu menggunakan monster binding teknik, dan kembali mendapatkan Fem bertambah 15. Terakhir, ia mengakhiri pertarungan dengan monster headbutt, dan lagi-lagi Fem-nya bertambah 15. Seorang mercenari pria, berbadan tinggi dan besar, bernama Charlotte berseru dengan lantang, ini jadi semakin menarik. Kalian cuma mempermalukan diri kalah melawan anak baru. Sebuah pesan sistem muncul, mercenari Charlotte sedang taunting pada Anda. Charlotte melanjutkan, aku yang akan jadi lawanmu selanjutnya. Melihat tubuh Charlotte yang menjulang, Han Jaiwo membalas dalam hati, apa-apaan ukuran tubuh itu? Apa dia manusia? Han Jaiwo mulai panik, ini sudah terlalu berlebihan. Lock out, aku harus lock out. Ia berusaha keluar dari game, namun tak bisa. Apa-apaan? Kenapa aku tak bisa lock out? Ia yakin, ini pasti ulah Aquila. Ia mencoba memohon pada Charlotte, hei, beri aku waktu istirahat sebentar. 1 menit saja. Charlotte menolak mentah-mentah. Takkan kubiarkan. Han Jaiwo mengeluh dalam hati, sial sekali nasibku. Ia menghela napas, lalu membulatkan tekadnya. Baiklah, karena sudah seperti ini, mari kita lakukan ini dengan benar. Han Jaiwo menggunakan skill Monster Slam. Han Jaiwo terkejut, bertanya-tanya apa yang baru saja ia lakukan. Dia berat sekali, pikirnya. Pertarungan berakhir dengan kemenangannya. Sistem, Anda telah mengalahkan mercenari Charlotte. Fem bertambah 30. Para mercenari lainnya takjub. Bos, dari mana kau dapat orang ini? Seru mereka. Rebels Child sendiri tak percaya. Aku sendiri juga tak percaya. Charlotte pun dikalahkan. Sorakan lain terdengar, luar biasa. Kau bisa mengalahkan Charlotte. Kau memang monster. Tubuhmu memang kecil tapi kekuatannya gila. Aku juga mau coba melawanmu. Teriak yang lain. Han Jaiwo hanya bisa berteriak dalam hati, beri aku waktu untuk istirahat, sialan. Rebels Child mengintervensi, menyuruh semua orang minggir. Han Jaiwo merasa lega, berpikir ia terselamatkan. Ia bertanya-tanya apakah Rebels Child menunjukkan rasa peduli karena ia adalah murid dari Rat, temannya. Rebels Child berteriak, bagus. Kau terpilih. Kau adalah ketua grup yang baru pada pertempuran kali ini, Valor Steve Valor. Hah. Han Jaiwo kebingungan. Teriaknya kaget. Sebuah pesan sistem muncul, Hidden Quest, bergabung ke Mercenary Corps. Telah selesai, quest baru telah tersedia, ambil alih Bukit Harfem. Guardian of Humanity Trivia, adik perempuan Charlotte, Baptiste, saat ini bekerja di Francois Tavern. Frankfurt, di kota Frankfurt, Prince Elector saat ini sedang terlibat dalam pertempuran melawan pesamut di Bukit Harfem. Di tengah medan perang yang bergejolak, para pasukan berdiri tegak, bersiap untuk menghadapi pasukan orc milik Demon Lord. Komandan Rebels Child berteriak memberi perintah untuk menyerang, dan para pasukan menyambut dengan sorakan penuh semangat. Tanah bergetar di bawah langkah ribuan kaki yang berpacu menuju pertempuran. Han Jaiwo menyadari bahwa saat ini, mereka beraliansi dengan pasukan Prince Elector. Ia teringat kembali pada momen sebelum pertempuran dimulai. Rebels Child memberikan perintah bahwa mereka akan berhadapan langsung dengan pasukan Orc Demon Lord, pesamut, dan misi mereka adalah mencuri bendera militer komandan musuh.
Rebes menjelaskan rencananya, dan mengingatkan bahwa musuh mereka adalah Proud Orc yang sangat kuat dan terkoordinasi. Lalu, tatapannya beralih pada Han Jaiwo, dan ia menunjuknya sebagai ketua grup dengan tugas menghentikan para orc. Saat itu juga, Han Jaiwo tersentak, menyadari posisinya di tengah-tengah pertempuran. Ia begitu terkejut hingga berteriak, bertanya-tanya mengapa ia dijadikan ketua grup. Ia segera menolak, menganggapnya konyol. Dalam hatinya, ia menggerutu bahwa ia hanya berencana mendapatkan beberapa prestasi militer lalu kabur. Di sisi lain medan perang, seorang orc berteriak panik kepada kaptennya bahwa pasukan Spearman mereka telah dihancurkan. Kapten orc itu tidak percaya, merasa hal itu mustahil. Sang kapten segera meminta teleskop dan mengamati pertempuran melalui lensa. Ia terkejut, melihat apa yang ada di depan mata. Itu adalah pasukan Han Jaiwo yang sedang menyerbu, dan ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Han Jaiwo dan pasukannya berteriak penuh semangat untuk mencincang semua musuh. Kapten orc itu panik. Ia berteriak memerintahkan pasukannya untuk membentuk barisan, menyiapkan musket rifles, dan menembak. Pasukan Han Jaiwo berhasil bertahan dari tembakan musket. Notifikasi sistem muncul, memberitahu bahwa durability shield berkurang sebesar 10. 220/230. Han Jaiwo mencibir, menganggap musket sebagai senjata pengecut. Ia berpikir bahwa tanpa tembakan yang cepat, musket harus merotasi penembaknya. Saat Kapten Orc berteriak, baris pertama, tembak, selesai. Baris kedua, bersiap, bidik. Han Jaiwo melihat celah. Ia berteriak kepada pasukannya bahwa sekaranglah saatnya untuk menghancurkan musuh. Pasukannya pun menyambut dengan teriakan penuh semangat. Seorang orc pemegang bendera terkejut, tak percaya bahwa mereka bisa dihancurkan oleh manusia lemah itu. Ia memaki dan merasa mereka bukan manusia, tetapi ia tidak bisa membiarkan mereka mengambil bendera yang membawa sejarah kebanggaan sukunya. Ia menatap Han Jaiwo dan pasukannya yang menyerbu ke arahnya, dan berpikir ia tidak akan pernah. Teriakan kemenangan pasukan Han Jaiwo bergema, dan bendera pun berhasil direbut. Grup ketua Valor telah mengambil bendera musuh. Han Jaiwo berseru gembira, merasa berhasil, dan notifikasi sistem lain menyusul, Anda telah berhasil mencuri bendera musuh. Leadership bertambah 30, achievement bertambah 20. Ia menyeringai, berpikir bahwa ia hanya perlu bertahan sedikit lagi untuk mendapatkan prestasi militer yang ia inginkan. Tiba-tiba, suara trompet peringatan berbunyi keras, menandakan sesuatu yang tak terduga. Tiba-tiba, kabar buruk datang kepada Han Jaiwo. Seorang prajurit memperingatkannya bahwa sekutu mereka mundur, meninggalkan mereka sendirian. Pasukan orc ini tepat berada di depan mereka. Han Jaiwo mengutuk nasibnya, merasa sial. Ia bertanya-tanya, kemenangannya sudah di depan mata, mengapa mereka malah lari? Bawahannya panik, bertanya apa yang harus mereka lakukan, bahkan menyarankan agar mereka menyerahkan bendera dan kabur juga. Han Jaiwo menolak keras, namun pasukannya memberitahu bahwa mereka sudah dikepung. Sebuah suara lantang terdengar dari bos orc, Grand General Kalion. Ia mengumumkan bahwa semuanya sudah berakhir. Kalion memanggil para prajurit manusia yang berani untuk menyerah dan mundur, dengan janji akan mengampuni nyawa mereka dan menghormati keberanian mereka jika mereka menyerahkan bendera itu. Ia menjelaskan bahwa di hadapan mereka adalah prajurit Proud elitnya. Han Jaiwo menolak tawaran itu dengan angkuh. Ia menantang Kalion, berkata bahwa tidak mungkin ia akan melakukannya, dan jika ia menang, bendera suci militer mereka akan berubah menjadi laci pakaian dalam Charlotte. Sistem mencatat bahwa Han Jaiwo sedang mencoba mengintimidasi Kalion. Han Jaiwo melanjutkan, bahwa ia akan menggosok bendera berharga itu ke seluruh tempat jika ia menang. Para orc bawahan terkejut dan marah atas ucapan Han Jaiwo, dan Kalion memerintahkan pasukannya untuk menembak. Han Jaiwo terkejut, tidak menyangka akan ada balasan secepat itu. Usaha intimidasi Han Jaiwo gagal total. Han Jaiwo berpikir, di permainan sebelumnya, mereka tidak pernah melepaskan bendera kesayangan mereka semudah itu. Para prajurit manusia mencoba bertahan dari serangan orc. Han Jaiwo teringat akan keinginannya untuk mencapai true ending dan ucapan Aquila bahwa jika ia mati di dalam game, ia akan mati juga di dunia nyata. Han Jaiwo panik dan berteriak. Bawahannya memintanya untuk memberi perintah, atau mereka semua akan musnah. Han Jaiwo sadar bahwa ia harus bertindak. Sebuah senyum licik muncul di wajah Han Jaiwo, membuat pasukannya bingung. Mereka bertanya-tanya apakah ia sudah kehilangan akal sehat. Han Jaiwo berteriak kepada Charlotte untuk memberinya trompet. Charlotte memprotes, memberitahu bahwa bala bantuan tidak akan datang. Han Jaiwo menyuruhnya diam dan hanya memperhatikan. Ia menarik napas, bersiap, lalu meniup trompetnya. Pasukannya bingung, menyadari ia meniup trompet ke arah yang salah. Mereka mencoba mengingatkannya bahwa sekutu mereka tidak ada di sana, tetapi Han Jaiwo menyuruh mereka diam dan memblokir tembakan. Dalam hatinya, Han Jaiwo berkata bahwa ia tahu itu, dan ia sekarang impas dengan Aquila. Ia meyakinkan diri bahwa jika Aquila punya akal sehat, ia tidak akan meninggalkannya karena ia adalah seorang VIP. Kalion memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Para Spearman Orc, yang merasa musuh telah menghina suku mereka, menyerbu ke arah Han Jaiwo dengan penuh kemarahan. Tepat saat ujung tombak itu sedikit lagi mengenai dirinya, sebuah keajaiban terjadi. Orc yang menyerang Han Jaiwo terpental ke belakang. Kemudian dari langit, terlihat siluet seseorang yang menunggangi kuda. Itu adalah Dame Valpurgis yang datang membantu Han Jaiwo dan pasukannya. Ia memberi semangat agar mereka tidak menyerah dan mengangkat pedang mereka. Sebagai informasi tambahan, bendera militer orc tidak pernah diganti sejak pendirian pertama suku mereka, sebagai simbol sejarah dan kehormatan para warrior yang namanya tertulis di bendera tersebut. Di tengah pertempuran, Grand General Kalion memerintahkan semua pasukannya untuk tidak ikut campur. Ia mengumumkan bahwa pertarungan ini adalah duel kehormatan antara dirinya dengan Countess of Niederbayern. Dame Valpurgis menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa Kalion sungguh seorang pria sejati.
Tanpa menunggu, Dame Valpurgis langsung menerjang Kalion dengan pedangnya. Kalion tidak tinggal diam, ia berusaha menghindari serangan dan membalas. Han Jaiwo mengamati mereka, kagum dengan kekuatan yang setara. Ia berpikir, meskipun Valpurgis masih berada di awal cerita, dia sudah sekuat ini. Keduanya terus bertukar serangan, hingga Kalion terkejut dengan serangan tak terduga. Dame Valpurgis berhasil menendang wajahnya dengan begitu kuat, membuatnya terpukul mundur. Kalion malah tertawa, berkata sudah menduga Valpurgis memang hebat. Bukan hanya kemampuan pedangnya, tetapi pertarungan tangan kosongnya juga luar biasa. Kalion menebak bahwa Valpurgis pasti berasal dari Sisterhood of Valpurga, dan itu masuk akal jika ada perintah semacam itu. Valpurgis hanya menjawab bahwa ia melayani Tuhan dengan setulus hati, yang ditanggapi Kalion dengan tawa kecil. Valpurgis memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri duel. Ia melompat maju, menyerang kembali. Kalion menahan serangan, tetapi Valpurgis lebih dulu berada di atasnya dan berhasil menebasnya. Kalion terkapar, mengucapkan bahwa ini adalah pertarungan yang bagus sebelum akhirnya terjatuh di hadapan para prajurit orc dan mercenari. Melihat itu, para orc bawahan berteriak bahwa kapten mereka telah kalah dan memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur. Han Jaiwo kagum, tidak menyangka komandan sekuat itu bisa dikalahkan dalam sekali serang. Ia mengakui bahwa Dame Valpurgis sungguh kuat. Peperangan pun berhenti dengan mundurnya pasukan orc. Dame Valpurgis menghampiri Han Jaiwo. Ia bertanya apakah ia adalah ketua dari mercenari ini, dan mengungkapkan bahwa ia bisa merasakan keberaniannya bahkan dari jauh. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Valpurgis. Han Jaiwo membalas perkenalan itu dengan nama Valor Steed Valor. Notifikasi sistem muncul, memberitahu bahwa Valpurgis mengungkapkan rasa hormatnya kepadanya. Han Jaiwo mengucapkan terima kasih, mengatakan jika Valpurgis tidak datang, mereka semua pasti sudah mati. Ia merasa saat itu ia bukan lagi Elector Steel dan seharusnya lebih waspada. Valpurgis bertanya mengapa ia menundukkan kepalanya, dan Han Jaiwo terkejut. Tiba-tiba, para prajurit mercenari datang sambil tersenyum, menyapanya sebagai ketua grup. Salah satu prajurit menyerahkan bendera orc yang berhasil mereka rebut. Notifikasi sistem memberitahu bahwa kredibilitas Han Jaiwo di antara para mercenari meningkat. Han Jaiwo bertanya dalam hati, apakah semua ini karena dirinya? Ia teringat kembali pada pertempuran sebelumnya, saat ia dan para prajurit mencoba mempertahankan bendera orc yang sudah didapatkan. Dengan gemetar, ia menyadari sesuatu. Ia berteriak dengan puas, mengumumkan bahwa bendera itu sekarang adalah miliknya. Dame Valpurgis tersenyum melihat tingkahnya. Sementara itu, para prajurit lain bercanda, bertanya apakah kepala Han Jaiwo terkena peluru atau semacamnya hingga ia bertingkah aneh. Setelah pertempuran usai, adegan berpindah ke kedai Francois. Seorang anak kecil berlari masuk, memanggil Charlotte. Charlotte dan Han Jaiwo yang sedang makan menoleh. Anak itu, yang ternyata bernama Baptiste, bertanya apakah Charlotte terluka karena ia kembali berperang. Charlotte menjawab bahwa ia baik-baik saja. Han Jaiwo bertanya siapa anak itu, mengira ia adalah putri Charlotte. Rebes Child yang berada di sana menganggap itu omong kosong, dan menjelaskan bahwa Charlotte baru berusia 15 tahun, dan anak itu adalah adiknya. Di dalam kedai, Baptiste menuntut agar Han Jaiwo membayar biaya pengobatan kakaknya. Charlotte mencoba menenangkannya, namun para mercenari lain datang membela Han Jaiwo. Mereka berseru bahwa berkat dirinya, mereka bisa selamat, dan kini berutang nyawa padanya. Han Jaiwo merasa sedikit malu namun bangga, menyuruh mereka makan saja makanan mereka. Para mercenari malah menggodanya, menganggapnya lucu saat merasa malu. Tiba-tiba pintu kedai terbuka, dan Dame Valpurgis masuk dengan terengah-engah, memanggil nama Han Jaiwo. Adegan berpindah ke pangkalan depan Harfem, di mana Han Jaiwo dan Dame Valpurgis menunggangi kuda. Valpurgis memberitahu bahwa Elektor memanggilnya untuk diberi hadiah atas prestasi militernya, membuat Han Jaiwo terkejut. Valpurgis terlihat sangat bersemangat, mengatakan ini adalah kehormatan tertinggi yang bisa didapatkan seorang mercenari. Han Jaiwo berpikir bahwa Valpurgis yang ini sedikit lebih ceria dibandingkan Valpurgis yang ia kenal. Ia berkomentar bahwa Valpurgis terlihat lebih bahagia darinya. Valpurgis menawarinya untuk memanggilnya sebagai kawan, namun Han Jaiwo tetap memanggilnya dengan hormat, Dame Valpurgis. Valpurgis menunjuk para prajurit yang melambaikan tangan dari jauh, menjelaskan bahwa mereka adalah para prajurit yang selamat berkat usaha dan keberanian Han Jaiwo. Ia bertanya, alasan apa lagi yang Han Jaiwo butuhkan untuk bahagia, karena mereka adalah rakyat kekaisaran yang selamat berkat dirinya. Han Jaiwo sadar, ia teringat bagaimana Valpurgis dulu selalu membantunya saat ia menjadi Elector Steel. Ia berpikir bahwa Valpurgis tidak berubah, hanya hubungan di antara mereka yang berubah. Ia menyadari sekarang ia hanya seorang mercenari. Mereka tiba di tenda Elector Steel. Valpurgis mengumumkan kedatangan Valor Steed Valor. Elector yang bernama Philip menyambutnya, dan memperkenalkan dirinya. Han Jaiwo merasa sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Elector Steel Philip, sang guardian asli, dan merasakan tekanan yang berbeda. Philip memujinya, memanggilnya Reaper of the Field, dan mengatakan keberaniannya sungguh menakjubkan, seperti singa. Han Jaiwo dengan rendah hati menerima pujian itu. Philip mengatakan bahwa pria dengan prestasi layak mendapatkan pengakuan. Ia akan memberikan 100 florins kepada rekan-rekan Han Jaiwo, dan 300 florins untuknya. Notifikasi sistem mengonfirmasi hadiah tersebut. Han Jaiwo berjanji akan membalas kemurahan hati Elector Steel. Philip bertanya apakah ada hal lain yang ia butuhkan. Han Jaiwo memiliki satu permintaan, ia ingin berkumpul kembali dengan rekan-rekannya dan beristirahat di Wittenbayer.
Philip mengabulkan permintaannya dan menawarinya kereta kuda dari persediaan mereka untuk digunakan sesuai kebutuhan. Philip merasa Han Jae-woo ingin mengatakan sesuatu lagi. Han Jae-woo berpikir, biasanya ia akan mundur pada saat ini. Ia melirik Dame Walpurgis yang tersenyum padanya. Dan ia membalas senyum itu. Akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Philip tentang pendapatnya mengenai perang ini. Sebagai informasi tambahan, Elektor Steel Philip dikenal sebagai Elector of Alt, yang diberi julukan Elector Steel di dalam kekaisaran. Han Jae-woo bertanya kepada Elektor Philip tentang pendapatnya mengenai perang ini. Seperti yang ia duga, semuanya terdiam. Ia berpikir, wajar saja, karena ia hanyalah seorang mercenari biasa. Philip mengembalikan pertanyaan itu kepadanya. Han Jae-woo menjawab dengan kerendahan hati, bahwa dengan pengetahuannya yang terbatas, ia tidak bisa melihat gambaran besarnya, tapi ada satu hal yang membuatnya khawatir. Seseorang langsung mencemoohnya, bertanya kekhawatiran macam apa yang ia miliki. Mereka berkata jangan berpikir ia layak memberikan masukan kepada seorang elektor hanya karena mendapatkan prestasi militer, dan informasi Han Jae-woo pasti berasal dari sumber yang tidak jelas. Dame Walpurgis campur tangan, mengingatkan elektor dengan pepatah bahwa bahkan sebelum menyeberangi jembatan, seseorang harus mengeceknya terlebih dahulu. Ia menyarankan agar mereka mendengarkan Han Jae-woo terlebih dahulu. Paman Philip yang marah menyebutnya kontes rendahan. Philip menegurnya, mengingatkan bahwa wanita itu adalah keponakan dari Elector of Bayer, dan ia harus menunjukkan rasa hormat. Han Jae-woo berpikir, seperti yang diharapkan dari Walpurgis, bahkan Steel Elector pun tidak bisa mengabaikannya. Paman Philip menggerutu, dan Philip memberikan izin kepada Han Jae-woo untuk melanjutkan. Ia memintanya untuk mengatakan pendapatnya tentang perang ini. Han Jae-woo mengambil napas. Ia menyampaikan kekhawatirannya, akan ada penyergapan, yang mulia. Philip meminta dasar dari perkataannya. Han Jae-woo menjelaskan bahwa strategi utama Demon Lord Pesamut selalu melibatkan penyergapan dan pengkhianatan. Ia mencontohkan perang 10 tahun lalu dengan kerajaan dan perang 6 tahun lalu dengan Margrave Anhalt, di mana taktik penyergapan pesamut berperan penting di kedua perang tersebut. Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh mengabaikan strategi pesamut yang lain, yaitu pengkhianatan. Philip bertanya apakah maksudnya ada pengkhianat di antara mereka. Han Jae-woo menjawab ia hanya menduga sebuah kemungkinan, dan tidak ada salahnya untuk waspada. Philip menyetujui, namun ia mengeluarkan aura intimidasi. Ia bertanya dengan nada mengancam apakah Han Jae-woo cukup berani, lalu memerintahkan Han Jae-woo untuk mengingat posisinya, karena alasan mengapa kepalanya masih terhubung dengan tubuhnya adalah karena ia mengizinkannya. Aura dari Guardian Steel Elector itu terasa menekan. Dame Walpurgis mencoba membela, namun Han Jae-woo menghentikannya dan mengatakan ia mengerti. Han Jae-woo berdiri, meminta maaf atas kelancangannya, lalu berbalik dan meninggalkan tenda. Di luar tenda, ia berpikir bahwa Philip mencurigakan. Dalam percobaan sebelumnya, Elector Steel lebih bijaksana, sementara yang ini terlihat terlalu sombong. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda kali ini, karena hal-hal seperti Red Dragon Fruitis dan Walpurgis muncul lebih awal dari yang seharusnya. Semuanya berbeda dari percobaan masa lalunya yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, suara Dame Walpurgis memanggil dari belakang. Ia menoleh dan melihat Walpurgis mengejarnya hingga berkeringat. Walpurgis berkomentar betapa cepatnya ia berjalan. Han Jae-woo terkejut, dan bertanya apakah Walpurgis berlari mengejarnya karena mengkhawatirkannya. Walpurgis mengiyakan, dan Han Jae-woo merasa ia sangat imut. Walpurgis meminta maaf atas nama Elector Philip, dan menawarkan untuk mengabulkan apapun yang diinginkan Han Jae-woo sebagai gantinya. Ia mendesak, bahwa ia akan mengabulkan apapun itu, membuat Han Jae-woo terkejut dan bertanya-tanya. Sambil membayangkan Walpurgis mengenakan pakaian pelayan, ia bertanya apakah Walpurgis terlalu percaya diri, bagaimana jika ia meminta sesuatu yang berlebihan. Walpurgis menegaskan ia berasal dari salah satu keluarga bangsawan terkaya. Han Jae-woo yang senang dengan uang, bertanya apakah Walpurgis punya banyak pakaian. Han Jae-woo tiba-tiba berubah serius. Ia meminta pena tulis dan sebuah pistol. Walpurgis terkejut, bertanya apakah itu saja yang ia inginkan. Walpurgis menyebut ini adalah kesempatan seumur hidup, dan ia merasa Han Jae-woo tidak boleh menyia-nyiakannya. Han Jae-woo mengatakan itu tak masalah. Han Jae-woo mendongak, seolah untuk menutupi air matanya. Ia mengungkapkan impiannya untuk menjadi prajurit kavaleri, dan ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk belajar menunggang kuda. Ia juga mengatakan pistol adalah bagian dari impiannya. Ketika Walpurgis bertanya mengapa ia menangis, Han Jae-woo menjawab itu adalah air mata pria. Walpurgis terkejut, berkata ia belum pernah melihat orang yang tidak rakus seperti Han Jae-woo. Ia dalam hati berpikir bahwa ia sudah banyak merelakan banyak hal. Dengan gembira, Walpurgis memutuskan bahwa tempat itu tidak tepat untuk mengobrol dan menarik tangan Han Jae-woo untuk mengikutinya. Wajah Han Jae-woo memerah, matanya terkejut dan terharu. Beberapa waktu kemudian, pertempuran untuk mengambil alih Bukit Harfem terjadi, antara Elector Steel Philip dan Demon Lord Pesamut. Di medan perang, Elector Philip menyatakan akhirnya ia bisa membunuh Demon Lord Pesamut hari ini. Pesamut, sambil menutup hidungnya, mengeluh, bertanya apakah ada yang bisa membuat Philip diam, karena ia bisa mencium bau napasnya dari jauh. Pelayan Pesamut melaporkan bahwa persiapan perang mereka sudah selesai. Ia bertanya apakah Lord ingin menggunakan Hexax. Pesamut kesal, bertanya mengapa pelayannya membahas itu sekarang. Pelayan itu memohon, mengatakan Hexax terlalu kejam. Jika mereka menangkap Elector, ia akan menjadi tawanan yang berharga, tetapi jika mereka menyerahkannya pada orang gila mesum itu, semuanya akan hancur. Pesamut mengerti, dan meyakinkan pelayannya bahwa ia akan mengurus Hexax sendiri. Cincin Pesamut berdering, dan ia berkata, panjang umurnya.
karena ternyata Hexax yang memanggilnya. Hexax muncul, berjalan di atas para pelayan Demon lainnya, dan berkata ia sudah siap berangkat. Pesamut memujinya, tetapi menyuruhnya tetap siaga. Pesamut mencoba meminta Hexax untuk santai saja kali ini, namun Hexax bertanya balik, kapan ia pernah melewati batas. Dengan wajah seperti psikopat, Hexax meyakinkan Pesamut bahwa ia selalu santai dan tidak pernah berlebihan. Mendengar itu, Demon Lord, Pesamut dan pelayannya merasa frustrasi. Pesamut menyindir, aku selalu santai, katanya. Trivia Savior of Humanity, akhir yang sebenarnya dari permainan ini tidak pernah diungkapkan secara resmi. Namun, kebanyakan pemain menduga bahwa para Guardian memegang petunjuk menuju true ending. Han Jae-wo sedang menunggangi kuda yang diberikan oleh Dame Valpurgis dengan kecepatan penuh. Ia memuji kuda bernama Lily itu, merasa luar biasa karena kuda itu bisa berlari kencang. Ia mengagumi Valpurgis yang benar-benar cocok disebut sebagai lady dari keluarga Bayer, karena ia juga memberinya ramuan mahal. Han Jae-wo terkejut, menyadari Perfect Healing Potion itu bernilai 1000 florin per botol, seharga satu bangunan. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi di belakangnya. Ia menyadari pertempuran sudah dimulai dan ia harus cepat. Dalam hati, Han Jae-wo berpikir bahwa bahkan Elector Steel tidak bisa mengatasi perang ini. Ia menduga Philip akan maju seperti orang bodoh dan tidak waspada dengan sekitarnya. Jika ada kesempatan, ia akan dikhianati. Han Jae-wo membayangkan sebuah skenario di mana ia mengonfrontasi Paman Philip, bertanya mengapa ia melakukan pengkhianatan seperti itu dan apakah ia masih layak disebut seorang knight. Paman Philip dengan angkuh mengatakan bahwa Han Jae-wo tidak memahami situasinya. Ia menjelaskan bahwa Philip sedang merencanakan pemberontakan terhadap Kaisar. Paman Philip mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan Pesamut untuk menangkap Philip atas alasan pengkhianatan sebagai Elector Steel. Ia menyimpulkan bahwa Philip sudah berakhir. Kembali ke kenyataan, Philip berada dalam posisi kalah. Demon Lord Pesamut menginjak kepalanya, dan Philip berteriak, menganggap omong kosong Paman Philip tidak akan dipercaya. Pesamut mengejeknya, menganggapnya seperti bocah baru puber dan menyuruhnya menerima kenyataan. Ia menyebut Philip Sinting yang suka berkhayal, dan memerintahkan pelayannya untuk mengikatnya. Philip berteriak bahwa ia adalah seorang bangsawan Elektor, namun para pelayan Demon tidak peduli. Pesamut, tanpa menyadari bahaya, menyuruh pelayannya untuk membungkam Philip yang berisik. Tiba-tiba, Dame Valpurgis datang dan menendang wajah Pesamut. Pesamut berteriak kesakitan. Valpurgis memanfaatkan kesempatan itu. Ia memberi perintah kepada seorang prajurit untuk mengawal Elektor keluar dari sana. Prajurit itu setuju. Paman Philip berteriak kepada Pesamut, memperingatkannya bahwa Philip bisa kabur. Pesamut yang kepalanya masih sakit, menyuruhnya diam. Melalui cincinnya, Pesamut memontak Hexax, memberitahunya bahwa Philip mencoba kabur. Hexax terdengar tidak siap, dan mengatakan ia baru saja bermain sebentar. Pesamut mendesaknya untuk serius dan bersiap sekarang. Pesamut memerintahkan Hexax untuk mulai bekerja. Hexax dengan santai menyetujuinya, lalu memerintah para anjing zombie untuk mulai makan malam. Ia menyuruh mereka pergi dan mengunyah musuh hingga tak tersisa. Di sisi lain, Han Jae-wo sedang bergegas sambil melawan para anjing zombie yang mengejarnya. Ia berpikir bahwa ini adalah taktik Hexax, melemahkan musuh secara perlahan lalu melahap mereka. Seekor anjing zombie menyerangnya dari belakang, namun Han Jae-wo yang menunggangi kudanya dengan tenang hanya menyikut anjing itu, menganggapnya sebagai taktik kotor. Ia kemudian menembak anjing itu, menunjukkan bahwa ia tahu gaya bertarung Hexax. Ia menyadari tidak banyak anjing zombie yang mengejarnya di sini, yang berarti sisanya pasti sedang mengejar Philip. Han Jae-wo tidak peduli dengan Philip, namun ia khawatir dengan Valpurgis. Ia berteriak, ia harus cepat. Sementara itu, Philip, Valpurgis, dan para prajurit dalam pelarian dari Demon Lord Pesamut dan pamannya, kini juga dikejar oleh banyak anjing zombie hingga mereka terkepung. Philip mengeluh bahwa kontrol mananya kacau, menyalahkan Pesamut atas trik kotor itu. Seekor anjing zombie bersiap menerkam Philip. Valpurgis memperingatkannya, namun Philip hanya diam membeku ketakutan. Valpurgis dengan cepat menyelamatkannya. Valpurgis bertanya apakah Philip baik-baik saja, dan Philip menjawab iya. Valpurgis memberitahunya untuk selalu waspada karena area ini adalah wilayah manusia yang jarang dijelajahi. Philip menyetujuinya. Tiba-tiba, seorang prajurit berteriak minta tolong sambil dilahap hidup-hidup oleh anjing zombie. Philip hanya bisa diam ketakutan, melihat prajurit itu tewas. Valpurgis hendak menolong prajurit itu, namun Philip dengan bergetar menunjuk prajurit tersebut dan menyuruh Valpurgis untuk meninggalkannya saja. Valpurgis terkejut mendengar kata-kata itu. Philip dengan dingin mengatakan bahwa sudah jelas, beban nyawanya dan nyawa prajurit itu tidak setara. Mendengar perkataan itu, Valpurgis terkejut. Ia berpikir tentang tugas seorang penguasa yang seharusnya, dan mengeratkan giginya karena frustrasi. Ia teringat pada perkataan Han Jae-wo sebelumnya. Ia berpikir, kalau saja mereka mendengarkan apa yang dikatakan Valor, mereka mungkin tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Ia menyalahkan diri mereka karena telah mengabaikannya. Tiba-tiba, Hexax muncul dan menjerat leher Valpurgis dengan cambuknya. Ia mengatakan bahwa mereka semua sangat menarik. Valpurgis memperingati Philip, namun Valpurgis terkejut, melihat Philip hanya menoleh dengan dingin dan terus memacu kudanya untuk melarikan diri. Valpurgis terjatuh dari kudanya dan terkapar di tanah, menyadari bahwa ia telah salah menilainya. Dengan frustrasi, ia berusaha bangkit sambil bertanya-tanya, bagaimana bisa orang seperti itu disebut sebagai Elektor. Hexax menyela, mengatakan dengan tatapan dingin, bahwa memang itulah yang dibutuhkan untuk benar-benar menjadi seorang Elektor. Hexax kemudian berbicara kepada Demon Lord Pesamut melalui cincinnya, memanggilnya, Kak. Trivia Guardian of Humanity, Demon Lord Pesamut of Blood and Death, ia menggunakan taktik cam dan pengkhianatan, namun ia juga merupakan necromancer terkuat dan seorang supreme mage di benua. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Friedrich, Paman Philip, merupakan rekan kerja Demon Lord Pesamut. Setelah Philip melarikan diri dari medan perang, ia meninggalkan Valpurgis di hadapan musuh.
Di saat itulah Hexax mendekatinya. Dalam keputusasaannya, Valpurgis berteriak kepada Philip untuk kembali, mengingatkan bahwa posisi Elektor, yang memegang hak untuk memilih Kaisar, bukanlah posisi yang bisa dianggap remeh. Namun, Philip tak menggubrisnya. Di saat yang sama, Hexax memerintahkan para pelayannya untuk terus mengejar Philip. Hexax menyadari Valpurgis juga keturunan Elektor dan menganggapnya menarik. Mendengar itu, Valpurgis menjadi marah dan maju untuk menyerang Hexax. Hexax dengan mudah menghindari serangannya. Lalu dengan brutal mencambuknya sambil tertawa seperti psikopat. Valpurgis yang jatuh berlutut, menangis sambil memanggil nama Sir Valor. Ia percaya jika Han Jaiwo di sana, ia pasti akan menemukan jalan keluar, namun ia hanya bisa melakukan yang terbaik. Hexax yang belum puas, menyuruhnya untuk tidak menjauh. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dan menghentikan Hexax. Ia menoleh dan melihat seekor anjing zombie yang mati. Meremehkannya sebagai hanya mayat anjing. Detik berikutnya, Han Jaiwo muncul dari belakang dan memukul Hexax hingga terpental. Dengan mata penuh air mata, Valpurgis melihat Han Jaiwo dan memanggil namanya. Sambil tersenyum dan menangis, ia menyebutnya pahlawan, sebelum akhirnya pingsan. Han Jaiwo segera menghampirinya. Hexax yang baru bangkit dengan lebam di pipi menyadari bahwa Han Jaiwo membunuh anjing zombie itu dan bergerak ke belakangnya tanpa ia sadari. Ia menyimpulkan bahwa Han Jaiwo bukan orang biasa. Han Jaiwo mengeluarkan sebuah pistol dan bertanya apakah Hexax masih gila. Ketika Hexax bertanya apakah ia mengenalnya, Han Jaiwo sambil menodongkan pistol menyuruhnya untuk tidak berbicara dengan wajah menjijikkan itu. Hexax tertawa, mengatakan bahwa senjata api memang punya jarak yang lebih jauh dari cambuknya. Namun, ia memperingati Han Jaiwo untuk mengarahkannya dengan benar, karena cambuknya lebih cepat dari isi ulang peluru. Tanpa ragu, Han Jaiwo menembakkan pistolnya ke arah Hexax. Dengan kelincahan luar biasa, Hexax bergerak maju sambil menghindari tembakan itu. Han Jaiwo berbalik dan berusaha menghindari cambuk Hexax yang datang dengan cepat. Meski begitu, cambuk Hexax berhasil menjerat leher Han Jaiwo, menariknya mendekat. Han Jaiwo mengeratkan giginya menahan rasa sakit, kemudian Hexax memukul wajahnya dengan kepala, lalu melemparkannya menggunakan cambuk. Hexax berteriak bahwa ia belum selesai, dan Han Jaiwo berhasil menghindari serangan cambuk berikutnya. Dengan cepat, Han Jaiwo melompat maju ke arah Hexax, yang terkejut melihatnya terus mendekat sambil menghindari semua serangannya. Hexax tidak percaya, karena kemampuan cambuknya termasuk yang terbaik, tetapi Han Jaiwo bisa menghindari semuanya dan memperpendek jarak. Han Jaiwo akhirnya berhasil mendekati Hexax, dan saat Hexax mencoba menyerang dengan tangan kosong, Han Jaiwo kembali menghindar dan berada di belakangnya. Han Jaiwo, dengan senyum licik, mengeluarkan belati dan berhasil melukai Hexax. Ia bertanya bagaimana rasanya, sambil mengatakan ia adalah damage dealer jarak dekat. Hexax memegangi matanya yang terluka, merasa kesal karena ia teralihkan. Dengan wajah kesal bercampur panik, Hexax mengatakan ia butuh waktu untuk pulih. Ia mengeluarkan sayap dari punggungnya dan langsung terbang, mengatakan ia sibuk dan ada jadwal lain. Han Jaiwo mengejeknya, bertanya apakah ia takut. Hexax menjawab bahwa taunting tidak akan berhasil padanya dan ia tidak akan bertarung dalam pertarungan yang tidak bisa ia menangkan. Han Jaiwo lalu menodongkan pistolnya dan berkata, "Terus kenapa kamu masih di sana?" Ia bersiap menembak, mengatakan sekarang ia adalah damage dealer jarak jauh. Hexax tertawa, mengatakan ia bisa menghindari peluru dengan mudah di udara. Namun, saat ia melihat tubuh Han Jaiwo seperti membayang, ia menyadari ia sulit memperkirakan jaraknya. Han Jaiwo bergumam bahwa menembak kelelawar dengan pistol memang selalu sangat memuaskan, dan Hexax pun terjatuh dari udara. Han Jaiwo mendekati Hexax yang terkapar. Ia menyebutnya merepotkan, dasar mesum gila. Dengan mata dingin, ia menjilat belatinya, bertanya-tanya loot apa yang akan ia dapatkan. Ia mengerutkan alisnya. Hexax, dengan wajah imut dan penuh air mata, bertanya apakah Han Jaiwo akan membunuhnya. Han Jaiwo, muak, menatapnya dengan pandangan jahat dan menyuruhnya diam dan mati saja. Suara teriakan kematian Hexax menghiasi langit malam. Sebuah notifikasi sistem muncul, mengonfirmasi Han Jaiwo telah membunuh Letnan Pesamut, Hexax the Whip, dan menampilkan daftar loot yang ia dapatkan, jubah dan cambuk Hexax, tali sihir, ramuan peningkatan fisik, racun dan penawarnya, serta 2000 florin. Han Jaiwo berkomentar bahwa semua itu adalah barang yang lumayan. Ia bersyukur tidak menjualnya dan berpikir ia harus menggunakannya sebelum terlambat. Notifikasi sistem lain muncul, menyatakan ramuan penyembuh telah digunakan. Han Jaiwo memandang Valpurgis dan berjanji akan melindunginya. Trivia Whip teknik milik Hexax. Teknik cambuk milik Hexax adalah teknik yang sangat bagus, bahkan jika Pesamut tidak menggunakan necromancy, Hexax bisa melawannya dengan seimbang. Alasan Valor dapat menghindari semua serangan cambukannya adalah karena insting kemampuan fisik dan pengalaman luas dalam memainkan game. Han Jaiwo memandang ramuan penyembuh, membaca notifikasi sistem yang menyatakan ramuan itu dapat memulihkan luka sepenuhnya, tetapi harus diterapkan langsung pada area yang terluka. Ia melihat Valpurgis yang pingsan dan menyadari ia harus mengaplikasikan ramuan itu langsung di balik armor Valpurgis.
Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, berpikir ini hanyalah prosedur penyembuhan dan tidak boleh ada pikiran bejat. Namun, ia menyadari mustahil untuk tetap tenang dalam situasi tersebut. Cerita bergeser ke kilas balik. Nama asli Han Jaiwo, yang mungkin sudah dilupakan, adalah Han Jaiwo. Ia menceritakan bagaimana ayahnya meninggal karena sakit dan ibunya pingsan karena terlalu keras bekerja, meninggalkannya sendirian di usia 18 tahun. Kilas balik berlanjut. Han Jaiwo, pada usia 22, bekerja sebagai problem resolver. Ia berhadapan dengan seseorang yang ketakutan, namun Han Jaiwo dengan dingin mengatakan ia melakukan ini karena dibayar, bukan karena urusan pribadi. Seseorang membayar komisi untuk jasanya. Han Jaiwo menghitung uangnya dan mengingatkan bahwa itu hanya solusi sementara, dan hutang harus dibayar. Orang itu mengatakan ia punya kues yang harus diselesaikan. Han Jaiwo mendecakkan lidah kesal. Orang itu mencoba meyakinkan Han Jaiwo, menjelaskan bahwa ia bisa mendapatkan 10 juta won dari satu kues di game Savior of Humanity. Ia menggambarkan game itu memiliki dunia yang luas, karakter wanita yang cantik, dan miliaran pemain, di mana para top ranker bisa menghasilkan puluhan juta won dengan santai. Han Jaiwo terkejut dan bertanya apakah benar orang bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Orang itu mengiyakan dan menawarinya untuk mencoba. Han Jaiwo awalnya menolak, mengatakan ia sibuk. Namun, ponselnya berdering dengan pesan yang memberitahu bahwa permintaannya telah dibatalkan. Ia lalu berubah pikiran, berpikir ia bisa mencoba game itu sekarang. Ia masuk ke dalam game, terkejut karena bisa langsung masuk dalam sekejap. Ia mengagumi teknologi modern, bahkan langit dalam game terlihat sangat nyata. Han Jaiwo merasa takjub dengan realisme di dalam game. Jalanan dan orang-orang terasa begitu hidup, seolah ia berada di dunia nyata. Ia terkesima melihat betapa realistisnya semuanya, bahkan hingga pori-pori kulitnya terlihat jelas. Ia bergumam betapa nyatanya dunia ini. Dalam keheranannya, Han Jaiwo tanpa sadar menyentuh pipi seorang penjual buah. Si penjual itu menyuruhnya pergi jika tidak punya uang. Han Jaiwo pun bingung dengan konsep uang. Sebuah notifikasi sistem muncul, menunjukkan saldonya 10 florin. Ia menyadari itu adalah mata uang di sana, tetapi ia berbohong bahwa ia tidak punya uang. Namun, perhatiannya teralih pada seorang anak yang menatap dagangan dengan lapar. Tergerak, Han Jaiwo membeli satu apel seharga 1 florin dan memberikannya pada anak itu. Ibu anak itu sangat berterima kasih, menjelaskan bahwa 1 florin bisa untuk makan sehari penuh. Han Jaiwo, malu dan terkejut, bergumam dalam hati bahwa itu hanyalah uang game, namun kebahagiaan tulus dari ibu dan anak itu membuatnya terenyuh. Momen itu mengingatkannya pada masa kecilnya, saat ia selalu meminta ayam goreng pada ibunya. Han Jaiwo menyadari betapa mengesankannya game ini. Ia mulai sering masuk ke Savior of Humanity untuk melepaskan penat dari kehidupan nyata. Saat dunia membuatnya muak, game ini bisa menjadi pelarian yang menenangkan. Ia terus bermain, dan tanpa terasa, 5 tahun telah berlalu. Suatu hari, seorang wanita bernama Valpurgis datang menemuinya, mengatakan ia telah mendengar kehebatannya. Ia menawarkan Han Jaiwo untuk membantunya melawan babi hutan di hutan Havel. Han Jaiwo mengabaikan pertanyaan Valpurgis tentang rasa takut, dan dengan santai mengatakan waktu yang tepat karena ia ingin makan malam babi hutan. Valpurgis menantangnya, berharap keahliannya sama dengan omongannya. Setelah pertarungan singkat, Han Jaiwo berhasil mengalahkan babi hutan besar itu hanya dengan satu serangan. Valpurgis sangat terkesan, dan Han Jaiwo menyindir bahwa Valpurgis tidak melakukan apapun. Valpurgis hanya tersenyum, mengatakan ia terlalu kuat. Valpurgis menawarinya untuk team up, dan sebuah papan sistem muncul di hadapannya. Han Jaiwo langsung menghilangkan papan itu, menduga Valpurgis hanya ingin menyuruh-nyuruhnya. Valpurgis menggodanya soal masalah kepercayaan. Han Jaiwo membenarkannya, dan Valpurgis menganggapnya menarik. Valpurgis menawarkan untuk merekomendasikannya sebagai ksatria kekaisaran jika ia menerima tawarannya. Han Jaiwo berpikir sejenak, dan akhirnya setuju. Waktu berlalu dengan cepat. Han Jaiwo, yang namanya kini diteriakkan oleh rakyat, berdiri di hadapan Valpurgis. Ia bertanya bagaimana perasaannya setelah bisa menjadi Steel Elector. Han Jaiwo, yang kini menjadi Steel Elector, dengan rendah hati mengatakan bahwa semua pencapaian itu bukanlah miliknya sendiri. Ia menegaskan bahwa tanpa bantuan Lady Valpurgis, ia tidak akan bisa berada di posisinya sekarang. Namun, Valpurgis melihat para rakyat yang meneriakkan namanya dan mengatakan, bukan seperti itu. Mereka ini adalah orang-orang yang kamu selamatkan. Ini adalah kedamaian yang kamu ciptakan. Ia menegaskan bahwa mereka adalah rakyat Han Jaiwo, membuat pria itu merasa sangat tersentuh. Cerita kembali ke masa sekarang. Valpurgis yang kini sudah berada di atas kuda, kembali memuji kehebatan Han Jaiwo, mengakui bahwa ia belum pernah bertemu orang seperti pria itu. Ia bertanya mengapa Han Jaiwo begitu luar biasa. Dengan wajah babak belur, Han Jaiwo hanya mengatakan bahwa ia sangat menyukai dunia ini, karena disinilah ia pertama kali bisa merasakan langit yang sangat indah. Ia kemudian mengeluh wajahnya terasa sedikit sakit. Valpurgis menyalahkan mengapa Han Jaiwo melepas armornya, dan Han Jaiwo membalas, mau bagaimana lagi. Valpurgis pamit dan mengatakan ia akan kembali ke biara. Han Jaiwo setuju, menyarankan mereka harus tahu bahwa Valpurgis masih hidup. Valpurgis berjanji akan membalas kebaikannya, membuat wajah Han Jaiwo menjadi licik dan tak sabar. Valpurgis pun menegur pikiran Han Jaiwo yang kotor. Han Jaiwo tidak peduli, mengatakan ia lebih menyukai hadiah langsung dari Valpurgis daripada dari biara. Valpurgis pun setengah bercanda, bertanya apakah pria itu mau ia pukuli lagi. Saat Valpurgis tiba di biara, ia terkejut. Sister Angela menghentikan Han Jaiwo untuk masuk, menjelaskan bahwa biara sedang dalam protokol darurat.
Karena itu, Valor Street Valor tidak diperbolehkan masuk. Trivia Savior of Humanity. Waktu di dalam game dan dunia nyata mengalir secara berbeda, dan dapat menyebabkan beban berlebih pada otak jika tidak diawasi. Akan tetapi, Ai Aquila menggunakan sistem yang sempurna untuk melindungi otak dari para pemain yang jumlahnya lebih dari 1 miliar orang. Dame Valpurgis tampak terkejut. Ia bertanya apa yang dimaksud Sister Angela karena Sir Valor adalah tamu penting biara mereka. Sister Angela membalas bahwa mereka tidak punya pilihan, dan karena biara sedang dalam protokol darurat, Valor Street Valor tidak diperbolehkan masuk. Di sebuah penginapan dekat Reinfelden, Han Jae-woo sedang berbaring di atas kasur. Ia berpikir bahwa rencananya untuk meminta Heart of the Angel dari biara tidak berjalan lancar. Han Jae-woo menjelaskan bahwa Heart of the Angel adalah relik suci rank S yang telah diturunkan di biara Valpurga selama ratusan tahun. Item itu penuh dengan berkat dewi dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan jiwa pemakainya, seperti memiliki 1 nyawa tambahan. Ia menghela napas, mengatakan itu adalah item yang harus ia miliki, apalagi di saat-saat seperti ini. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dan Dame Valpurgis masuk. Ia meminta maaf karena Han Jae-woo tidak diperbolehkan masuk biara dan harus bermalam di penginapan. Ia melihat posisi tidur Han Jae-woo dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Han Jae-woo membalas bahwa ia sedang berpikir. Valpurgis kemudian mengatakan ini adalah masalah rahasia yang serius, dan Han Jae-woo berjanji akan mengunci rahasia itu sampai mati. Valpurgis merasa senang karena ia tahu pria itu bisa dipercaya. Valpurgis terdiam sejenak dengan bibir bergetar. Ia mengungkapkan bahwa High Abyss telah menjadi korban Darkness. Han Jae-woo tampak bingung, mengingat mereka baru saja bertemu High Abyss Angela. Valpurgis mengklarifikasi bahwa pasti ada pengkhianat di dalam biara dan kemungkinan besar ini adalah ulah pesamut. Dalam hati, Han Jae-woo berpikir bahwa Margareta adalah High Abyss. Han Jae-woo larut dalam pikirannya, tidak mendengar Valpurgis yang memanggil namanya. Ia mengira Margareta sudah lama meninggal karena tidak terdengar lagi kabarnya. Han Jae-woo berpikir bahwa wanita itu adalah yang terkuat dalam sejarah, simbol hidup dari kekuatan yang dapat mengalahkan demon tingkat rendah dengan mudah. Ia juga adalah sosok yang mengubah biara Valpurga menjadi kekuatan militer. Han Jae-woo pun menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh kehilangan wanita itu. Han Jae-woo tiba-tiba bangkit dari duduknya. Valpurgis yang terkejut bertanya apa yang akan ia lakukan. Han Jae-woo membalas bahwa mereka harus cepat, dan ia memiliki pengetahuan yang luas soal Darkness. Adegan berpindah ke biara Valpurga. Sister Angela bertanya apakah Han Jae-woo tahu soal Darkness. Dame Valpurgis membalas, iya, betul, dan meminta Sister Angela untuk mempercayai Han Jae-woo sekali ini saja, memanggilnya Wakil Abyss Angela. Saat itu juga, Han Jae-woo merasakan tekanan yang sangat berat. Wakil Abyss Angela tampak marah. Ia mengatakan kepada Valpurgis bahwa insiden itu disebabkan oleh pengkhianat, dan kini Valpurgis justru menyarankan mereka untuk percaya pada orang luar. Ia merasa tidak ada gunanya lagi mendengarkan Valpurgis, dan memerintahkannya untuk mengantar Han Jae-woo keluar. Valpurgis mencoba membantah. Han Jae-woo mengintervensi, melihat Valpurgis dengan senyum tipis di wajahnya. Han Jae-woo mengatakan ia sudah mendengar bagaimana kondisi High Abyss saat ini. Wakil Abyss Angela membalas bahwa itu bukanlah masalah yang perlu dipikirkan oleh orang luar sepertinya. Han Jae-woo memohon agar ia didengarkan. Han Jae-woo menyilangkan rambutnya dan mengungkapkan bahwa ia sudah pernah membaca Seven Demon Gospel. Wakil Abyss Angela terkejut dan bertanya bagaimana ia bisa tahu buku yang ditulis sendiri oleh Saint Antonio itu. Han Jae-woo menjelaskan bahwa buku itu berisi semua detail tentang Darkness, namun sayangnya buku itu menghilang dari dunia setelah Great Demon Lord, Tracing Death, menyegelnya. Wakil Abyss Angela tidak percaya. Ia memukul meja hingga retak dan menuntut agar Han Jae-woo mengatakan bagaimana ia bisa tahu hal-hal seperti itu. Han Jae-woo menjelaskan bahwa bahkan mengucapkan nama iblis itu dapat membawa kutukan, dan itu bukan hal yang mudah untuk dibicarakan. Ia memohon Wakil Abyss Angela untuk percaya, karena ia tahu berbagai macam cara untuk melawan Darkness. Wakil Abyss Angela bangkit dari duduknya. Ia setuju, namun dengan syarat Han Jae-woo harus bersumpah tidak akan membeberkan masalah ini selama ia hidup. Ia meremas sepotong kayu di tangannya hingga hancur menjadi serpihan, memperingatkan Han Jae-woo bahwa jika ia berani, ia akan langsung menguburnya di dasar sungai. Dalam perjalanan menuju tempat High Abyss, Han Jae-woo dikawal oleh para sister gereja Valpurga. Han Jae-woo berpikir bahwa mereka semua penggila otot dan mengeluh tentang bau keringat yang menyengat. Ia berspekulasi bahwa Margareta, yang belum pernah ia lihat wajahnya, sudah pasti bisa melakukan latihan 3 besar dengan berat 2 ton. Valpurgis menepuk bahu Han Jae-woo dari belakang, menanyakan apakah ia tidak enak badan. Han Jae-woo meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja, lalu bertanya apakah Valpurgis juga mengejar fisik seperti itu. Valpurgis menjawab bahwa ia sebenarnya ingin, tetapi pamannya tidak setuju. Han Jae-woo pun merasa lega. Di depan sebuah pintu yang mengeluarkan aura Darkness, Wakil Abyss Angela mengatakan bahwa mereka sudah sampai. Ia memperingatkan Han Jae-woo untuk tetap fokus agar tidak pingsan. Ia lalu memerintahkan para sister untuk menunggu di sana dan mengatakan ia akan membuka pintu. Ketika pintu dibuka, Han Jae-woo merasakan tekanan sihir yang sangat luar biasa, dan sebuah notifikasi sistem muncul bahwa ia menerima kerusakan mental dari Darkness. Ia segera bertanya apakah Valpurgis baik-baik saja. Valpurgis membalas bahwa ia baik-baik saja karena memiliki berkat dari Dewi, lalu bertanya balik bagaimana keadaan Han Jae-woo. Sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahu bahwa pikiran Han Jae-woo telah diproteksi dari Darkness. Ia pun mengatakan bahwa entah bagaimana, ia bisa menahan tekanan itu. Wakil Abyss Angela menunjuk ke arah sesosok wanita yang terbaring dan mengatakan bahwa ia adalah High Abyss. Han Jae-woo terkejut, menyadari bahwa wanita itu adalah Margareta, wanita terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah High Abyss dari biara Valpurga. Dengan wajah konyol, Han Jae-woo bertanya apakah wanita itu diculik dan apakah ia benar-benar sekuat yang dikatakan orang-orang.
Wakil Abyss Angela kesal dan membalas bahwa Han Jaiwo harus bersikap serius. Ia menjelaskan mereka tidak akan meminta bantuan pada tentara bayaran seperti dirinya jika memang tidak dibutuhkan. Dengan mencoba menahan air matanya, ia mengatakan bahwa mereka sudah mencoba berbagai macam cara. Tetapi tidak ada yang berhasil, dan karena itu mereka berharap Han Jaiwo bisa membantu. Wakil Abyss Angela mengangkat kera baju Han Jaiwo dan mengatakan mereka akan membayar berapapun biayanya agar ia mau menyelamatkan High Abyss. Sebuah notifikasi sistem muncul bahwa Han Jaiwo menerima 50 kerusakan. Ia pun meminta agar Wakil Abyss Angela menurunkannya karena ia tidak bisa bernapas. Wakil Abyss Angela meminta maaf, sementara Dame Valpurgis terlihat khawatir. Han Jaiwo, setelah melihatnya secara langsung, menyimpulkan bahwa kondisi High Abyss jelas sedang kritis. Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang pendeta wanita, tingkat rasa sakit dan gejalanya pasti 2 kali dari orang biasa. Ia menunjukkan ruam hitam yang sudah mencapai leher wanita itu sebagai bukti. Wakil Abyss Angela membalas bahwa itu tidak mungkin. Han Jaiwo meyakinkan bahwa masih ada cara. Wakil Abyss Angela kembali mengangkat kera baju Han Jaiwo dan memintanya untuk mengatakan caranya dengan cepat. Sebuah notifikasi sistem muncul bahwa Han Jaiwo menerima 50 kerusakan. Ia pun merasa kesal. Han Jaiwo menjelaskan bahwa caranya cukup sederhana, yaitu menggunakan relik suci milik biara pada High Abyss. Trivia Guardian of Humanity, Seven Demon Gospel, ditulis ribuan tahun yang lalu oleh Saint Antonio, yang berisi tentang berbagai tipe darkness dan metode untuk melawannya. Namun, saat ini buku itu menghilang dari dunia setelah Great Demon Lord, Tracing Death, menyegelnya agar tidak digunakan. Han Jaiwo menyarankan untuk menggunakan relik suci milik biara pada High Abyss. Wakil Abyss Angela terdiam, memandangi High Abyss, lalu mengelus pipinya dan bertanya apakah yang dimaksud Han Jaiwo adalah Heart of the Angel. Wakil Abyss Angela menunjukkan pemahamannya, mengatakan bahwa ada kutukan darkness yang menempel pada High Abyss. Ia menyimpulkan bahwa Han Jaiwo ingin memindahkannya ke orang lain dan membiarkannya tetap tersegel dengan orang itu. Ia juga menjelaskan bahwa kekuatan suci dan kutukan itu sangat berlawanan, sehingga kematian mungkin tidak dapat dihindari, dan karena itulah Heart of the Angel dibutuhkan. Han Jaiwo membenarkan, menjelaskan bahwa kutukan fatal bagi seorang klerik, tetapi ia hanyalah seorang tentara bayaran, menjadikannya orang yang paling tepat untuk memindahkan kutukan itu. Ia bertanya apakah Wakil Abyss Angela setuju. Wakil Abyss Angela terdiam sejenak. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa cara itu tidak diperbolehkan. Ia menyampaikan pesan dari High Abyss Margareta, bahwa darkness ini harus ia tanggung sendiri dan tidak ada yang boleh mengorbankan diri menggantikannya. Jika ada yang melakukannya, Margareta akan menggulingkan kekaisaran. Wakil Abyss Angela melanjutkan, mengatakan bahwa ini adalah kutukan darkness yang penyebab dan gejalanya tidak diketahui. Ia mendekat dan berdiri di hadapan Han Jaiwo, memperingatkan bahwa kutukan ini akan menyiksanya seumur hidup. Dame Valpurgis setuju dengan Wakil Abyss Angela, mengatakan tidak ada alasan bagi Han Jaiwo untuk mengorbankan diri. Han Jaiwo meyakinkan Valpurgis bahwa ia akan baik-baik saja. Ia kembali beralasan kepada Angela bahwa ia adalah pilihan terbaik karena ia sudah membaca Seven Demon Gospel dan tahu banyak soal darkness. Ia juga bukan seorang klerik dan hanya orang luar yang baru ditemuinya hari ini. Han Jaiwo menuntut agar Wakil Abyss Angela mengakui bahwa ia sudah tidak punya pilihan lain. Wakil Abyss Angela memegang kepalanya dan mengeluh bahwa ia akan mendapat masalah saat High Abyss bangun. Setelah Valpurgis memanggil namanya, Angela akhirnya setuju dan menyuruh Han Jaiwo untuk melakukannya. Sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahu bahwa Heart of the Angel dapat menghidupkan kembali jiwa pemakainya sekali. Han Jaiwo memakai Heart of the Angel, berpikir ia seharusnya menyimpannya untuk nanti, tetapi ini adalah kesempatan emas untuk membuat Margareta sebagai sekutu. Valpurgis bertanya apakah harus seperti itu caranya, tetapi Wakil Abyss Angela menyuruhnya diam dan mengatakan bahwa pria itu adalah seorang pria, dan mereka hanya perlu menyaksikannya. Han Jaiwo mengatakan ia sudah siap dan akan memulai ritualnya. Han Jaiwo memasuki Realm of Darkness. Ia menjelaskan bahwa tempat itu sangat gelap, tidak tahu mana depan dan mana belakang. Sebuah suara yang memperkenalkan diri sebagai The One Who Crouches in the Grave, bertanya siapa yang berani memanggilnya. Han Jaiwo memperkenalkan dirinya sebagai Valorstid Valor dan memintanya untuk cepat mengangkat kutukan dari Margareta. Suara itu mengejek Han Jaiwo sebagai makhluk fana yang menyedihkan dan bertanya apakah ia sudah kehilangan akal. Han Jaiwo melihat ke atas dan sebuah entitas berbentuk mata yang sangat besar melihat ke arahnya. Sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahu bahwa jiwa Han Jaiwo sedang terproteksi. Entitas itu terkejut karena jiwa Han Jaiwo tidak bisa dikeluarkan. Han Jaiwo menyuruhnya diam, memerintahkannya untuk cepat mengangkat kutukan dari Margareta dan memindahkannya kepadanya. Entitas itu membalas dan mengancam akan mengambil jiwa-jiwa dari mereka yang pernah berada di tempat yang sama dengan Han Jaiwo jika ia tidak mengatakan identitasnya yang sebenarnya. Han Jaiwo menyadari bahwa entitas itu ingin mengambil Sandera dan memutuskan untuk bermain kotor. Han Jaiwo mengatakan bahwa ia sudah membaca Seven Demon Gospel. Entitas itu terkejut. Han Jaiwo lalu mengungkapkan bahwa ia menukarnya dengan anjing dari Tracing Death sendiri, membuat entitas itu memanggilnya si bodoh. Han Jaiwo melanjutkan ancamannya, mengatakan bahwa mungkin saja anjing dari Tracing Death sedang menjual buku itu demi sepeser. Ia menambahkan bahwa jika The One Who Crouches in the Grave semakin memperlama hal ini, bahkan warna celana dalamnya mungkin akan diketahui banyak orang. Entitas itu akhirnya menyerah, mengatakan bahwa ia akan mengikuti permintaan Han Jaiwo, tetapi ada syaratnya.
Han Jaiwo merasa lega dan menyuruhnya untuk mengatakan saja syarat itu. Sebuah notifikasi sistem muncul, quest telah muncul. Bunuh semua Demon Lord yang didukung oleh Tracing Death. Sistem menyebutkan 4 iblis, yaitu Kulak rank 5, Parsat rank 7, Herzamok rank 14 dan Amur rank 17. Han Jaiwo berpikir bahwa ia berhasil memancing entitas itu. Entitas itu mendengus dan berkata, menyedihkan. Ia mengatakan tidak ada yang gratis di dunia ini, dan dengan kekuatan besar ada harga tinggi yang harus dibayarkan. Entitas itu memberikan Han Jaiwo kekuatan Darkness, membuat pria itu terkejut dan bertanya apakah ia akan dibunuh, karena bukan ini kesepakatannya. Han Jaiwo terkejut, namun mengatakan kepada entitas itu untuk menunggu dan melihat sendiri. Han Jaiwo menerima serangkaian notifikasi sistem yang menunjukkan peningkatan besar-besaran pada kekuatannya. Ia memperoleh gelar baru, Cold-Blooded One, dan statistiknya meningkat secara drastis. Ia memperoleh stat baru, Darkness, dan skill rank as Undead Summon. Notifikasi terakhir muncul, memberitahu bahwa Han Jaiwo telah mati. Keesokan harinya, Han Jaiwo terbangun di kediaman Dame Valpurgis. Ia memeriksa cincin Heart of the Angel dan menyadari bahwa ia masih hidup. Ia tertawa puas, merasa semua usahanya sepadan. Dalam hati, Han Jaiwo tertawa dan menganggap dirinya kini adalah Raja Necromancer yang mengendalikan pasukan League, Undead, dan juga Death Dragon. Ia menyebut dirinya The Cold-Blooded One dan merasa ia adalah player nomor 1 dari 1 miliar player di Savior of Humanity. Ia merasa dunia akhirnya mengakui dirinya. Tiba-tiba, Dame Valpurgis membuka pintu, membuat Han Jaiwo langsung mematung. Dengan berlinang air mata, Valpurgis bertanya apakah ia sudah gila. Han Jaiwo menyangkalnya. Valpurgis menjelaskan bahwa ia membawa Han Jaiwo ke tempatnya setelah pria itu pingsan usai ritual. Ia memperingatkan Han Jaiwo untuk tidak pernah melakukan hal ceroboh seperti itu lagi, sambil gemetar. Han Jaiwo pun meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Valpurgis memintanya untuk bersumpah. Di luar, Han Jaiwo terkejut melihat pohon-pohon hancur. Ia bertanya apakah ada perang, tetapi Valpurgis menjawab tidak. Han Jaiwo melihat wakil Abyss Angela dan bertanya apa yang terjadi. Angela hanya membalas bahwa ia senang Han Jaiwo sudah sadar. Han Jaiwo bertanya apakah pesamut yang menghancurkan semua pohon itu. Sebuah suara membalas, akhirnya kamu bangun juga. Suara itu mengatakan ia sudah tidur terlalu lama dan hanya ingin sedikit meregangkan tubuh. Han Jaiwo bingung siapa itu. Wanita itu memperkenalkan dirinya kepada Han Jaiwo, Hai Abyss dari biara Valpurga. Margareta. Margareta menyuruhnya untuk memanggilnya, mari. Trivia Guardian of Humanity, Lord of Darkness, The One Who Crouches in the Grave, atau dikenal sebagai Gravekeeper King adalah makhluk kosmik yang menyerupai nebula. Kutukan pada tubuh Margareta ditinggalkan oleh salah satu avatarnya. Karena itu, Valor menemuinya secara langsung untuk mengangkat kutukannya. Han Jaiwo menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, sambil berpikir bahwa saat ini Philip pasti sudah berhasil keluar dari hutan yang dalam. Han Jaiwo merenung bahwa ia akhirnya mendapatkan peringkat tertinggi di sistem Necromancer, yaitu Cold-Blooded One, dan berencana untuk membunuh Philip secara diam-diam. Namun, ia menyadari bahwa Philip adalah seorang guardian, dan tanpa Heart of the Angel, yang kini tidak ia miliki, tingkat keberhasilannya sangat kecil. Han Jaiwo berpikir ia tidak boleh lengah sampai akhir. Sementara itu, Margareta, dengan ceria, mengatakan sudah saatnya untuk berpetualang, membuat Angela kesal. Angela menyuruh Margareta untuk menjaga sikap, tetapi Margareta membalas bahwa bersikap kaku adalah kejahatan sejati kaum bangsawan. Ia mengatakan Angela bertambah tua dan yang dilakukannya hanya mengomel. Han Jaiwo berbisik kepada Valpurgis, bertanya apakah Margareta memang selalu seperti itu, dan Valpurgis membenarkan. Margareta melihat kedekatan Han Jaiwo dan Valpurgis dan bertanya dengan nada menggoda. Valpurgis terkejut, namun dengan malu-malu ia tertawa. Sementara itu, Han Jaiwo berpikir bahwa gadis yang terlihat seperti anak kecil itu adalah yang termuda dan terkuat dari pasukan militer biara. Han Jaiwo menyadari bahwa mereka sudah tiba di tujuan. Ia mengatakan tempat itu adalah penyimpanan bawah tanah Valpurga. Margareta dengan antusias mengatakan bahwa tempat itu dipenuhi dengan alat sihir yang tidak terbayangkan oleh biara, dan itu cocok untuk orang terkutuk seperti Han Jaiwo. Han Jaiwo mengucapkan terima kasih karena telah dibawa ke sana. Margareta dengan bercanda mengatakan ia bahkan bisa berkencan dengannya, membuat Angela kaget. Valpurgis terlihat sangat marah, dan Margareta yang ketakutan segera menjelaskan bahwa ia tidak akan melakukan apapun karena ada orang yang akan sangat marah. Ia mengalihkan pembicaraan dengan riang, menyuruh mereka cepat masuk. Han Jaiwo menurut, dan dalam hati, ia berpikir bahwa semuanya sangat kacau. Han Jaiwo melihat pintu dibuka dan berpikir bahwa sejauh ini semua berjalan lancar. Ia bertekad untuk mengembangkan dirinya di sana dan kemudian berburu Philip. Di luar gereja Valpurga, Han Jaiwo berbicara pada kudanya, Pili, dan bertanya apakah peralatan barunya terlihat keren. Pili mengangguk dengan mata kagum. Notifikasi sistem muncul, menjelaskan bahwa Han Jaiwo memiliki Curse One, rank S, yang menghapus kutukan lebih rendah dari rank peralatan, dan memiliki skill Shadow Explosion. Ia juga memiliki Magic Dagger of Monster Karka, rank A yang meningkatkan skill undeadnya. Han Jaiwo mengatakan ia tidak akan terkalahkan. Saat Han Jaiwo sedang dijilati oleh Pili, Valpurgis muncul dan bertanya apakah ia akan pergi tanpa berpamitan. Ia mengajak Han Jaiwo untuk berjalan-jalan sebentar di hutan. Valpurgis mengatakan, meski mereka baru bertemu, ia merasa sudah mengenal Han Jaiwo sekian lama, mungkin karena pria itu telah melakukan banyak hal untuknya, seperti dalam pertarungan melawan orc dan penaklukan Hexax. Han Jaiwo membalas bahwa bantuan Valpurgis juga sangat luar biasa, dan wanita itu mengucapkan terima kasih atas pujiannya.
Keduanya terdiam dan merasa canggung. Walpurgis kemudian bertanya mengapa Han Jae-woo sepertinya tidak terlalu penasaran. Han Jae-woo balik bertanya tentang apa, dan Walpurgis langsung mengatakan ia tidak perlu pura-pura bodoh. Walpurgis bertanya apakah Han Jae-woo penasaran tentang wajahnya di balik helm. Han Jae-woo membalas bahwa ia yakin ada alasan tertentu, jadi ia tidak pernah menanyakannya. Walpurgis kemudian bercerita bahwa di balik helmnya, ada luka yang sangat besar, tanda sebuah kutukan. Ia tidak tahu kutukan apa itu, tetapi pamannya mati-matian berusaha menyembunyikannya agar orang-orang tidak tahu. Karena itu, orang-orang yang tidak tahu apa-apa memanggilnya Night Jelek. Walpurgis bertanya apakah Han Jae-woo mau melihat wajahnya. Ia mengaku gugup, tetapi ia merasa jika Han Jae-woo yang melihatnya, ia akan melihat dirinya apa adanya. Ia melepaskan helmnya, lalu bertanya bagaimana penampilannya dan apakah menurut Han Jae-woo ia jelek. Han Jae-woo terdiam, dan Walpurgis meminta ia mengatakan sesuatu. Han Jae-woo dengan gugup meminta maaf dan mengatakan bahwa Walpurgis sangat cantik, membuat Walpurgis merasa sangat lega dan bahagia. Dalam hati, Han Jae-woo tidak percaya bahwa Walpurgis melepaskan helmnya, karena ia tidak pernah melihatnya dalam permainan. Walpurgis mengatakan ada sesuatu yang ingin ia berikan kepada Han Jae-woo, yaitu sebuah harta karun dari keluarga Bayer yang diberikan pamannya. Han Jae-woo terkejut dengan pemberian berharga itu. Walpurgis menjelaskan bahwa itu adalah token, sebagai simbol bahwa ia akan selalu berada di sisinya. Han Jae-woo mengatakan ia akan menyimpan token yang mengingatkannya bahwa Walpurgis akan selalu di sisinya. Walpurgis memintanya untuk berjanji. Han Jae-woo tertawa canggung dan mengatakan sudah saatnya ia berangkat. Keduanya terlibat dalam percakapan yang lucu di mana mereka terus-menerus saling menyuruh untuk pergi duluan. Bahkan kuda Han Jae-woo berpikir mereka kekanak-kanakan. Dua notifikasi sistem muncul. Notifikasi pertama memberitahu bahwa Hidden Story, The Bloodline of the Prince Electores of Bayer, telah terbuka. Notifikasi kedua memberitahu bahwa romansa Walpurgis telah terbuka. Malam hari, Han Jae-woo sudah memulai perjalanannya. Ia tertawa sendiri dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Dengan rute romantis Walpurgis yang terbuka, ia berpikir apakah mereka akan menikah. Kuda Han Jae-woo terlihat kesal melihat tingkahnya. Han Jae-woo terkejut saat melihat jalanan yang dilewatinya penuh dengan mayat pasukan Philip. Ia merasa perasaannya yang bahagia hancur. Ia menyimpulkan bahwa berdasarkan situasi medan perang, Philip dan pesamut bertarung dengan sengit. Han Jae-woo menyimpulkan bahwa kondisi pasukan Philip tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertempuran, sehingga ia memutuskan untuk melihat area sekitar. Sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahu Han Jae-woo bahwa sebuah skill baru dari Magic Dagger of Monster Karka telah terbuka. Dengan senyum dingin, ia mengaktifkan skill tersebut. Han Jae-woo mengucapkan mantra, pengikut yang bermandikan darah, jadilah anggota tubuhku. Summon Vampire. Ia memberi perintah kepada para mayat yang bangkit menjadi vampir. Ini misi pertama kalian. Selidiki seluruh area ini dan lacak Philip. Para vampir itu membalas, kejayaan untuk tuan kami. Han Jae-woo kemudian menunjuk ke arah lain, memerintahkan salah satu dari mereka untuk mengumpulkan semua seragam militer yang tersebar di sana, mengatakan bahwa itu akan berguna. Sementara itu, Pangeran Philip sedang bersembunyi dengan beberapa prajuritnya. Ia merasa kacau dan menyalahkan pesamut. Salah satu prajurit mencoba memperingatkan bahwa itu darurat, tetapi Philip merenggut kantong persediaan dan memakannya sendiri seperti orang kelaparan, berteriak kepada prajuritnya. Tiba-tiba, suara Han Jae-woo terdengar. Ia memanggil Pangeran Philip dengan nada mengejek, mengatakan ia datang untuk mencarinya. Han Jae-woo memperkenalkan dirinya sebagai tentara bayaran yang Philip temui sebelumnya, Valor Steed Valor. Philip merasa senang dan mengenali Han Jae-woo. Prajuritnya memperingatkan bahwa itu berbahaya dan mereka harus menilai situasi, tetapi Philip memukul mereka, menyebut mereka tidak berguna. Ia menganggap mereka serangga yang menyedihkan dan mengatakan mereka semua akan turun pangkat menjadi bawahan tentara bayaran itu setelah semuanya berakhir. Philip bergegas keluar dari persembunyiannya dan memanggil nama Valor. Han Jae-woo membalas dengan nada manis, mengatakan bahwa ia merindukan Pangeran Philip dan telah memasuki hutan sedalam itu untuk mencarinya. Philip berterima kasih dan mengatakan ia pasti akan memberinya hadiah karena ia satu-satunya yang bisa ia andalkan. Han Jae-woo menolak hadiah itu. Dengan senyum dingin, Han Jae-woo mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, bahwa ia sudah tidak membutuhkan Pangeran Philip. Trivia Savior of Humanity. Penyimpanan bawah tanah Valpurga menyimpan banyak artefak sihir terlarang yang dikutuk oleh gereja. Itu adalah peralatan yang cocok untuk Valor, yang terkena kutukan oleh Darkness. Han Jae-woo menyatakan kepada Pangeran Philip bahwa ia tidak lagi membutuhkannya. Melihat kedua prajuritnya dibunuh oleh pengikut Han Jae-woo, Philip marah dan bertanya apakah pria itu tidak tahu rasa takut pada macan. Ia menganggap dirinya telah membesarkan seekor anjing, tetapi anjing itu malah berubah menjadi anjing kampung. Han Jae-woo menanggapi ucapan itu dengan percaya diri, mengatakan ia memang anjing kampung dan hanya perlu menggigit orang seperti Philip. Philip yang emosi segera mengeluarkan skill, Moon Shadow Sword Style Fast Form Crescent Slash, untuk menyerang vampir Han Jae-woo. Melihat itu, Han Jae-woo berpikir bahwa mengirim bawahan ternyata sia-sia dan bertarung seperti itu hanya akan menghabiskan mana. Han Jae-woo memerintahkan semua vampirnya untuk mundur, dan mereka patuh. Philip mengejek Han Jae-woo, bertanya apakah memalukan melihat anak buahnya mati di depan matanya sendiri. Han Jae-woo, sambil bersiap mengeluarkan belati, Magic Dagger of Monster Karka, membalas bahwa ia tidak seperti Philip, karena hatinya seluas dataran yang tak terbatas. Han Jae-woo bertahan dari serangan tebasan Philip. Ia menyadari itu adalah kekuatan, Steel Elector, teknik pedang yang pernah ia hormati.
Dalam hati, ia berpikir bahwa teknik itu terlihat elegan dan indah, tetapi di baliknya terdapat serangan balik yang mematikan. Han Jaiwo mengidentifikasi Philip sebagai Master of Counters. Philip bersumpah bahwa Han Jaiwo tidak akan bisa selamat setelah mengkhianatinya. Han Jaiwo membalas dengan mengejek, mengatakan ia cukup dekat dengan para sister dari biara. Philip menganggap remeh dan mengatakan ia tidak takut pada ordo agama radikal. Ia kembali menggunakan skillnya, Moon Shadow Sword Style Second Form Tri Harmonis. Philip merasakan luka internal yang telah ia tahan sejak tadi. Han Jaiwo mengakhiri drama menyedihkan ini dan menendang Philip. Ia mengatakan, maaf, bukan biara yang harus kau takuti, tapi aku. Philip jatuh dan menggeram bahwa ia akan membunuh Han Jaiwo jika saja tubuhnya tidak terluka. Philip yang bingung bertanya mengapa Han Jaiwo mencoba membunuhnya, padahal ia telah memberikan dukungan dan menghargai bakatnya. Han Jaiwo mendekatinya dan mengatakan Philip tidak tahu kesalahannya. Ia menusuk paha Philip dengan belatinya dan mulai menjelaskan. Pertama, Philip mengabaikan semua yang ia katakan dan akhirnya dikhianati karena itu. Kedua, ia meninggalkan Valpurgis dengan kejam, padahal wanita itu telah bekerja keras untuknya. Ketiga, ia bertanya berapa banyak orang yang sudah mati karena Philip. Han Jaiwo pun mempertanyakan apakah Philip masih pantas disebut seorang elektor. Philip meminta Han Jaiwo untuk mempertimbangkan kembali. Sambil menangis ketakutan, Philip mengklaim semua yang ia lakukan itu demi masyarakat. Ia mengatakan jika ia mati, tidak akan ada yang melindungi mereka. Ia berargumen bahwa ketidakhadirannya hanya akan membawa kebahagiaan bagi elektor lain yang akan melahap tempat ini. Han Jaiwo berpikir sejenak dan setuju. Ia mengambil sesuatu dan memberinya kesempatan. Han Jaiwo mengeluarkan sebuah botol dan mengatakan itu adalah Perfect Healing Potion. Ia menawarkan ramuan itu kepada Philip, dengan syarat pria itu harus berlutut dan meminta maaf kepada Valpurgis dengan benar, menggunakan tangan dan lututnya. Philip, yang putus asa, langsung setuju, berjanji akan memberikan apapun. Ia bahkan menawarkan 10.000 florin kepada keluarga Bayer sebagai permohonan maaf. Han Jaiwo terlihat sangat senang dan menyuruh Philip untuk menikmati seluruh ramuan itu. Philip meminumnya sambil mengucapkan terima kasih. Han Jaiwo bertanya bagaimana rasanya, lalu dengan santai mengatakan bahwa itu adalah racun dari Poison Dragon Hurguma yang ia dapatkan dari Hexax. Philip terkejut dan marah, menyadari ia telah dipermainkan. Ia mengutuk Han Jaiwo dan berteriak akan membunuhnya. Sesaat kemudian, Pippenheim muncul dan menebas tangan Philip. Philip terkejut dan bertanya apakah Pippenheim masih hidup, bukankah ia mati karena anjing zombie. Pippenheim membenarkan, mengatakan Philip telah meninggalkannya pada hari itu, tetapi Valor Steed Valor telah memberinya kehidupan kedua. Ia mengatakan kini ia melayani Lord Valor. Karena kesombongan Philip, ia telah menyeret orang lain ke dalam bahaya. Pippenheim menyatakan sudah saatnya Philip membayar perbuatannya dengan nyawanya. Sebuah notifikasi sistem muncul, bertanya apakah Han Jaiwo mengizinkan Pippenheim membunuh Guardian, yang dapat memengaruhi perkembangan game. Han Jaiwo berpikir bahwa sistem berani mengubah game hanya karena bajingan seperti Philip. Ia menganggap hal itu tidak masalah dan bahkan mengatakan tidak akan membawanya jika sistem memberikannya. Han Jaiwo memerintahkan Pippenheim untuk membunuh Philip. Pippenheim dengan patuh menjawab, baik, Tuan. Serangkaian notifikasi sistem muncul dengan tulisan error berulang kali, diikuti dengan notifikasi bahwa Guardian telah dibunuh. Sebuah hidden skenario bernama Guardian Slaying terbuka, dengan misi untuk membunuh seluruh Guardian untuk membuka kelas Transcendent. Han Jaiwo juga menerima notifikasi bahwa ia telah mengganggu kehendak dunia, dan tingkat kesulitan game meningkat. Han Jaiwo terkejut dan senang dengan peningkatan tingkat kesulitan yang tiba-tiba. Han Jaiwo tersenyum dingin dan melihat ke suatu tempat di mana Aquila berada. Ia mengatakan bahwa Aquila tidak akan menyangka ini akan terjadi. Aquila, sang Game Master, terlihat terkejut dan mengatakan bahwa Han Jaiwo sungguh melakukannya dan membuka segelnya. Ia mengatakan wajah Han Jaiwo sangat sombong dan terlihat sangat bahagia. Aquila menerima tantangan Han Jaiwo, mengatakan bahwa itu baru permulaan. Trivia Savior of Humanity. Pippenheim dulunya adalah pelayan setia Philip. Ia ditinggalkan saat melarikan diri dari anjing zombie dan akhirnya mati. Namun, jauh di dalam hutan, kebenciannya pada Philip beresonansi dengan vampire summoning milik Valor, sehingga ia terlahir kembali sebagai vampir. Serangkaian notifikasi sistem muncul. Han Jaiwo telah memperoleh skill baru, Moon Shadow Sword Style, Rank S Princess in Coral, Rank A Empire Agitation, Rank SS Mephistopheles Acting, Rank SS dan Dignity of the Great Leader, Rank SS. Han Jaiwo sangat gembira, ia mengatakan hadiah dari seseorang setingkat elektor memang luar biasa. Ia juga mendapat 2 skill Rank S eksklusif sebagai hadiah naik level. Han Jaiwo bertanya apakah hanya itu item yang jatuh. Ia menemukan sebuah resleting yang terlihat normal. Saat ia mencoba membukanya, ia merasa sakit dan sebuah notifikasi sistem memberitahu bahwa ia telah ditolak oleh sebuah pembatas. Ia pun memutuskan akan meminta Margareta untuk membukanya nanti. Han Jaiwo menerima notifikasi sistem lain. Ia mendapatkan Essence of the Guardian, dan dengan mengumpulkan 5, ia bisa menjadi makhluk transenden. Namun, sistem juga memperingatkan bahwa setiap kali Guardian terbunuh, segel yang melindungi dunia dari Darkness akan melemah. Han Jaiwo merenung, menyadari ia harus berhati-hati saat memburu mereka. Ia berpikir apakah ia akan menjadi transenden, tetap bersama Guardian lain, atau menemukan jalan yang berbeda. Pippenheim muncul dan mengatakan ia menemukan sesuatu. Han Jaiwo melihat apa yang ia bawa dan memuji pekerjaan baiknya. Ia yakin bahwa itu adalah hadiah dari quest, karena item itu yang paling bersinar.
Han Jaewoo kembali memuji Pippenheim dan bertanya apakah ia sudah melakukan apa yang diperintahkannya. Pippenheim mengonfirmasi bahwa mereka telah mendandani para bawahan Philip dengan pakaian bawahan pesamut dan menyamarkan mereka sebagai iblis. Han Jaewoo bertepuk tangan, memuji penampilan mereka. Tiba-tiba, seorang bawahan Philip yang bersembunyi memohon agar ia diampuni. Han Jaewoo terkejut, dan bawahannya bertanya apa yang harus dilakukan pada pria itu. Han Jaewoo mendapatkan ide. Ia mendekati pria itu dan bertanya apakah ia akan melakukan apa saja agar diampuni. Dengan senyum dingin, Han Jaewoo mengatakan, "Ah, pesamut. Kuharap kau akan suka dengan hadiah dariku." Rombongan pasukan yang dipimpin oleh kapten penjaga bernama Lawrence melewati tempat pertempuran. Lawrence memerintahkan semua unit untuk berhenti. Seorang prajurit mengatakan bahwa tampaknya ada pertarungan dengan pasukan pesamut di sana. Mereka menemukan satu orang yang masih bertahan dan Lawrence memerintahkan untuk membawanya, agar mereka bisa mendapatkan informasi. Lawrence bertanya kepada prajurit yang masih hidup itu apakah item tersebut dicuri. Pria itu membenarkan. Ia menjelaskan bahwa setelah itu, mereka dikepung oleh pasukan pesamut dan ia berusaha menyelamatkan Pangeran Philip. Lawrence menyimpulkan bahwa pria itu bersembunyi sendiri saat rekan-rekannya mati. Pria itu membenarkan. Lawrence menyayangkan jika ia datang sedikit lebih cepat. Namun, ia salah paham dan memuji pria itu sebagai knight panutan yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi atasannya. Ia mengatakan semangat kesatria pria itu tidak pernah padam meskipun mereka kalah dalam pertempuran. Pria yang bertahan itu bingung dengan kesalahpahaman tersebut. Lawrence memerintahkan para prajuritnya untuk menjadikan pria itu sebagai contoh dan mencari Pangeran Philip malam itu. Para prajurit bersorak setuju. Adegan berpindah ke istana Roseran Ross. Kapten Lawrence melaporkan kepada seorang wanita, yang kemudian diidentifikasi sebagai Rulin. Ia mengatakan bahwa mereka telah mengejar pasukan pesamut dan menemukan jejak Pangeran Philip, namun pria itu menghilang, dan keberadaannya tidak diketahui. Wanita itu bertanya tentang item yang seharusnya dibawa oleh Philip. Lawrence menjelaskan bahwa pesamut telah mengambilnya. Rulin, kesal mendengar nama pesamut, mengatakan tidak apa-apa dan saat ini, item itu lebih penting karena itu adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan Philip ke kursi elektor. Lawrence mencoba membalas, tetapi Rulin memotongnya, mengatakan bahwa Pangeran Philip bukanlah orang yang akan mati semudah itu. Rulin, yang ternyata adalah Demon Lord, mengatakan kepada Lawrence untuk menemui pesamut dan menyampaikan pesan, bahwa ia menyerahkan padanya untuk mendapatkan item itu. Rulin tersenyum dingin dan mengatakan hal ini tidak akan menyenangkan jika pesamut tidak bekerja sama. Di markasnya, pesamut panik setelah menerima berita bahwa wanita gila itu, Margareta, telah bangkit kembali. Ia bergetar ketakutan, tidak percaya bahwa perangkapnya gagal. Bawahan pesamut yang lain mengatakan bahwa Margareta tetap seorang manusia, tetapi pesamut mengatakan mereka tidak mengerti. Pesamut panik dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah lupa bagaimana Margareta pergi sendirian ke wilayah Olf, membantai bawahannya, dan memenggal kepala Olf hanya karena salah satu bawahan Olf menginjak camilannya. Sejak saat itu, para Demon Lord memanggilnya Margareta, The Storm and Annihilation. Seorang bawahan lain tiba dan memberitahu pesamut bahwa ada pesan baru dari Demon Lord Rulin. Pesamut, yang sedang panik, bertanya ada apa lagi dan mengatakan sekarang bukan saatnya Rulin mengamuk. Bawahan itu memberikan pesan Rulin, yang membuat pesamut berteriak dan menyebutnya wanita gila. Pesamut bingung mengapa Rulin mencari itu darinya, karena ia tidak memilikinya. Pesamut berteriak kesal. Bawahannya, yang juga bingung, mengatakan mereka bahkan tidak tahu apa-apa dan telah kehilangan Hexas saat mengejar Philip. Ia merasa ada yang mencurigakan, seperti Margareta yang kembali bangkit dan item yang hilang secara tiba-tiba, dan bertanya-tanya apakah ada seseorang di balik semua ini. Sementara itu, Han Jaewoo bersin. Pippenheim bertanya apakah ia sakit, tetapi Han Jaewoo mengatakan hidungnya hanya terasa geli. Pippenheim kemudian bertanya apa yang akan Han Jaewoo lakukan dengan tubuh Philip. Han Jaewoo menjawab ia akan menggunakannya sebagai bawahan undead nanti. Pippenheim merasa takdir itu kejam bagi seorang elektor, tetapi mengatakan ia menantikannya. Han Jaewoo menunjukkan sebuah item yang paling penting, sebuah dokumen yang disebut Golden Imperial Edict. Notifikasi sistem menjelaskan bahwa dokumen itu distempel dengan segel emas kekaisaran dan berfungsi sebagai bukti kewenangan seorang elektor. Han Jaewoo menyadari bahwa sekarang ia memiliki tubuh Philip dan juga dokumen ini. Ia memanggil Pippenheim 2 kali. Han Jaewoo menyatakan, sekarang dunia ini milikku. Pippenheim membalas, hidup Valor Steed Valor. Notifikasi sistem lain muncul, mengonfirmasi bahwa Elektor Steel Philip telah dikalahkan dan mengucapkan, kerja bagus. Trivia Savior of Humanity. Golden Imperial Edict adalah dokumen 31 halaman yang distempel dengan segel emas kekaisaran. Dokumen ini berisi uraian kesepakatan resmi tentang hak elektor untuk menunjuk kaisar berikutnya.